Aku benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang kecuali dengan melakukan penipuan telekomunikasi. Setelah Qin Guoming selesai berbicara, Shen Hua memelototinya dan berkata, Qin Guoming, pada titik ini, kamu masih meragukan putramu sendiri. Apakah ada ayah seperti kamu? Qin Guoming tampak sedih. Namun terkejut. Putraku benar-benar membuat kemajuan besar. Namun segera dia menyadari bahwa dia memahaminya terlalu terlambat. Anakku telah pergi. Qin Guoming begitu diliputi kesedihan dan kegembiraan sehingga dia benar-benar menangis. Sonmi hanya punya satu putra ini. Shen Hua pecah menjadi tangisan pada saat yang sama. Tianxin hampir menangis. Terinfeksi oleh kedua tetua itu. Dia terus menangis dengan keras. Su Xiaoyan menyeka sudut matanya. Berusaha keras untuk tidak, dia berkata pada dirinya sendiri, Xiaoyan. Kamu harus kuat, kamu harus menjaga paman dan bibimu untuk Xiao Chuan. Ding ding ding. Saat Su Xiaoyan sedang menyemangati dirinya sendiri, ponselnya berdering. Shen Hua mendengar suara itu dan bertanya dengan secercah harapan terakhir. Apakah itu Xiao Chuan yang menelepon? Su Xiaoyan melirik panggilan masuk di teleponnya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan Xiao Chuan, ide penelepon menunjukkan nomor dari Tianzu. Qin Guoming sangat marah, ini penipuan telekomunikasi luar negeri lainnya. Putraku menghilang dan sekarang mereka menelepon untuk menipu kami. Su Xiaoyan menutup telepon dengan marah. Namun pihak lain sepertinya tidak berniat menyerah. Panggilan datang satu demi satu. Su Xiaoyan sangat marah hingga mematikan ponselnya. Sekarang ruangan menjadi lebih tenang. Namun tidak lama kemudian ponsel di pelukan Tianxin berdering. Tianxin Seng mengeluarkan ponselnya dengan putus asa. Dia melihat lebih dekat dan mengutuk ini panggilan lain dari India. Para penipu luar negeri ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dia tidak mengikuti contoh Su Xiaoyan dan hanya menekannya. Tianxin khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan dendamnya. Dia memilih untuk menjawab panggilan itu. Dia mengutuk telepon itu. Kau pembohong, seluruh keluargamu akan mati, ini sudah jam segini. Dan kau masih melakukan penipuan lewat telepon, aku mengutukmu untuk melahirkan anak laki-laki tanpa lubang anus. Dan dia akan tertabrak mobil ketika dia keluar malam ini. Dan dia akan dipukul sampai mati oleh ginjal besok. Keluaran kasar Tianxin berlangsung selama 1 menit penuh. Qin Chuan di ujung telepon sangat terkejut dengan omelan itu. Tunggu sampai Tianxin bisa bernapas lega. Qin Chuan memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat berkata, apa kau gila? Kenapa kau memarahiku? Suaranya terdengar melalui speakerphone dan menyebar ke seluruh ruangan. Ada 4 orang di ruangan itu dan ada keheningan yang mencekam. Bab 227, aku tidak berpura-pura lagi, aku orang kaya. Qin Chuan. Apakah kamu Qin Chuan? Benarkah itu kamu? Tianxin terkejut dan bahagia. Pada saat yang sama, saya khawatir pihak lain adalah pembohong. Gunakan pengubah suara untuk menipunya. Qin Chuan terdiam. Aku melihat mereka pergi. Aku tidak bisa mendengar suara saat menelepon di malam hari. Tentu saja ini aku, apa yang sedang dilakukan Suster Xiaoyan, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Mendengar cara berbicara Qin Chuan yang mendominasi dan familiar, Tianxin menangis dengan gembira dan menangis lebih keras. Dia yakin dan pasti. Tidak ada keraguan bahwa orang di ujung telepon adalah Qin Chuan sendiri. Su Xiaoyan berdiri di dekatnya dan bisa langsung tahu bahwa orang lain itu adalah Qin Chuan. Dia hendak menjawab telepon. Qin Guoming sampai di sana sebelum dia dan merebut telepon Tianxin. Di mana kamu Xiao Chuan? Mereka bilang pesawatmu jatuh. Apakah itu benar? Begitu Qin Guoming mengatakan ini, dia merasa sedikit aneh. Pesawat itu jatuh dan putraku seharusnya tidak meninggal. Bagaimana saya bisa menelepon kembali? Sepatah kata dari Qin Guoming sendiri membuat CPU saya berasap. Qin Chuan memegangi dahinya dengan tangannya. Kupikir aku tidak bisa membiarkan orang tuaku terlalu mengkhawatirkan. Selain itu, pesawatnya dibombardir dan merupakan masalah besar untuk bertahan hidup. Sepertinya ini tidak bisa dijelaskan oleh sains. Juga Brigade ke-13 India dibantai. Sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa teladan. Saya di Tianzhu ada masalah dengan pesawatnya. Qin Chuan berkata dengan bijaksana. Ekspresi sedih Qin Guoming membeku seketika. Dia dengan tenang bertanya, kamu berada di Tianzhu, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku sudah bilang pesawatnya rusak, berhenti dan perbaiki. Wajah Qin Guoming berangsur-angsur menjadi dingin, pesawat telah diperbaiki. Kamu mau kemana? Dubai, Qin Chuan menjawab langsung. Apa yang akan kamu lakukan di Dubai? Qin Guoming bertanya. Pergi ke Dubai untuk bertemu Raja Arab Saudi. Untuk apa Anda ingin bertemu Raja Arab Saudi? Wajah Qin Guo tenang dan suaranya sangat tenang. Mari kita bicara tentang bisnis minyak dan harga minyak. Sejak Qin Guoming mengembalikan 1 miliar kepada Qin Chuan, Qin Chuan selalu ingin mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan ayahnya. Bagaimanapun, lebih baik tidak ada kesalahpahaman antara ayah dan anak. Beberapa orang suka bermain babi dan memakan harimau. Mereka menjadi bos besar tanpa memberitahu keluarga mereka. Qin Chuan tidak menyukai ini. Peran utamanya di rumah adalah sebagai putra yang jujur dan baik hati. Menjadi kaya seperti ini akan terlalu berlebihan untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Mari kita bicara tentang bisnis minyak atau masalah harga minyak. Atau berbicara tatap muka dengan Raja Arab Saudi. Qin Guoming merendahkan suaranya. Tiba-tiba dia meledak. Qin Chuan, kamu anak baik, mengapa kamu menjadi seperti ini setelah hanya setengah tahun kuliah? Qin Chuan bingung, bagaimana denganku?
Ayah dari anak itu. Shen Hua bergegas maju mencoba menghibur Qin Guoming. Namun pihak lain melambaikan tangannya, menghentikan Ibu Qin untuk menghiburnya. Qin Guoming berkata dengan marah ketika kamu di rumah kamu adalah anak yang jujur dan baik hati. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuamu. Aku Qin Chuan tidak bisa berkata apa-apa. Kecuali bagian tentang memperbaiki pesawat. Semuanya benar ayahku mengatakan yang sebenarnya. Pesawat pribadi saya ditembak jatuh oleh jet tempur Tejas dari India. Saya dan 4 anggota kru mengikuti pesawat itu dan jatuh ke Himalaya. Begitu Qin Chuan selesai berbicara, dia segera menemukan. Selesai. Kali ini lumpur kuning yang jatuh ke selangkanganku. Yang sial jika bukan Tai. Seperti yang diharapkan. Kemarahan Qin Guoming mencapai tingkat yang baru. Qin Chuan, kamu masih berbicara tanpa batasan di depanku. Benar kamu masih mencoba menipu kami dengan kata-kata tercela seperti itu. Pesawatmu ditembak jatuh dari langit dan kamu masih hidup dan meneleponku. Sepertinya apa yang dikatakan paman keduamu benar. Kamu tiba-tiba menjadi kaya dan pasti ada alasannya. Kamu pasti melakukan sesuatu yang memalukan di luar. Katakan pada orang tuamu dengan jujur. Apakah kamu seorang penumpuk atau penipu telekomunikasi? Meskipun keluarga Qin kami bukanlah keluarga kaya. Itu juga keluarga yang jujur. Aku tidak ingin kamu terus keras kepala. Ayah Qin Chuan berteriak di ujung telepon. Raungan ini berisi semua kemarahan Qin Chuan karena dipertanyakan. Bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Semua yang aku katakan adalah benar. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku adalah bos di balik Silton Group dan pemegang saham terbesar Wanda Group. Aku juga memegang 50 saham BYD Group. Pada saat yang sama, aku juga pemegang saham terbesar Warwick Technology Co. Ltd. Belum lama ini, saya juga mengakuisisi lebih dari setengah saham grup Sansin Korea Selatan. Cukup Qin Chuan. Qin Guoming memang pantas menjadi ayah Qin Chuan. Aumannya sebanding dengan Qin Chuan. Ketika Qin Chuan mengatakan bahwa dia adalah bos di balik layar grup Silton. Qin Guoming mengambil ponselnya dan mencari informasi relevan tentang grup Silton di Baidu. Saya baru saja memeriksa di ponsel saya grup Silton adalah perusahaan yang terdaftar. Semua informasi relevan tentang perusahaan terbuka untuk umum. Haha Qin Chuan, isi yang saya lihat sekarang berbeda dari apa yang Anda katakan. Ketua grup Silton bukan bermarga Qin. Tetapi Siak Xia Ying. Itu adalah promosi Qin Chuan. Tian Xin mengenal Xia Ying dan dia buru-buru menjelaskan. Qin Guoming tidak lagi mempercayai Tian Xin. Abaikan saja apa yang dikatakan orang lain. Dia terus mengetik beberapa kata dan kemudian berkata oke. Anda bilang Anda memiliki 50 saham BYD Group dan Anda adalah pemegang saham utama. Tetapi saya melihat dalam informasi yang dirilis oleh BYD Group bahwa pemegang saham terbesar adalah perusahaan bernama Dakin International. Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa perusahaan ini juga milikmu. Kan? Kulit kepala Qin Chuan mati rasa. Aku meminta Departemen Keamanan Nasional Tiongkok untuk memblokir semua informasiku di internet. Anda tidak dapat menemukan informasi apapun tentang saya di internet. Departemen Keamanan Tiongkok. Qin Guoming mencibir. Haha, sesaat Raja Arab Saudi berbicara dengan Anda tentang minyak. Saat berikutnya Anda meminta Departemen Keamanan Tiongkok untuk menghapus informasi Anda dari internet. Kamu pikir kamu siapa, Qin Chuan? Kebohongan yang kamu katakan semakin keterlaluan. Qin Chuan terdiam. Sepertinya apapun jawaban saya, ayahku tidak akan mempercayainya. Situasi saat ini bahkan lebih membuat marah daripada saat dia menyerbu ke kamp militer tadi. Qin Guoming sudah selesai berteriak dan mengutuk. Sebagai seorang ayah, dia menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Xiao Chuanyu masih muda. Tidaklah mengerikan untuk tersesat dan tidaklah mengerikan untuk mengambil 1 atau 2 langkah yang salah. Hal yang paling mengerikan adalah menolak untuk berbalik pada waktunya. Seperti kata pepatah, seorang anak hilang yang kembali lebih berharga daripada emas. Xiao Chuan, kembalilah, jangan keras kepala lagi. Tian Xin dan Su Xiaoyan berdiri di samping mereka. Tidak berani bernapas. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Chuan aman dan sehat, mereka merasa lega. Dalam situasi saat ini, mereka berdua masih orang luar. Pilihan terbaik, jika tidak dengan karakter Qin Guoming. Ada kemungkinan 80% bahwa mereka berdua akan dicap sebagai orang yang sama dan berkolusi satu sama lain. Shen Hua adalah yang paling tenang di antara mereka. Dia tidak sebersemangat Qin Guoming. Dia hanya ingin putranya hidup dan aman. Dia tahu karakter Qin Guoming. Saat Anda marah, jangan pernah mencoba menengahi. Begitu dia melampiaskan amarahnya dan tenang, dia akan bisa tenang. Shen Hua diam-diam mengulurkan tangan dan mengambil telepon dari telinga Qin Guoming. Nak, dengarkan ayahmu dan ayo pulang, oke? Jangan lakukan hal-hal yang tidak lazim itu, oke? Qin Chuan terkejut ketika mendengar itu adalah ibunya. Akhirnya seseorang yang bisa berbicara dengan masuk akal telah tiba. Jadi saya berdebat lagi. Bab 228 gaji tahunan 1. 2 miliar. Hal yang paling keterlaluan adalah pekerjaan paruh waktu juga menghasilkan 1. 2 miliar setahun. Ibu, kau harus percaya padaku. Setiap sen yang kuhasilkan adalah, aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Aku mendengar putraku yang selalu keras kepala berbicara seperti ini. Hati Shen Hua menjadi lembut. Nak, aku percaya padamu, aku percaya padamu.
Iya Bu, aku benar-benar tidak berjudi atau melakukan penipuan. Kata-kata Qin Chuan baru saja jatuh. Ponsel Shen Hua berdering dan terdengar pemberitahuan pesan teks. Dia meliriknya dengan santai dan alisnya berkerut. Halo Shen Hua, Galaxy Entertainment Co. Ltd memulai transfer sebesar RMB 1. 200 juta ke rekening Bank Huaguo Anda yang berakhir di 1236 pada pukul 23. 2212 pada tanggal 10 Januari. Mohon periksa pesan ini bukan tanda terima. Bank Huaguo. Shen Hua tertegun. Pupil matanya membesar saat dia melihat pesan teks di tangannya. Dia diam-diam menghitung jumlah yang tertera pada pesan teks. 12 miliar. Sebuah perusahaan mentransfer 12 miliar ke dirinya sendiri. Shen Hua melemparkan kembali ponsel putranya ke Qin Guoming. Dia dengan cepat membuka aplikasi Bank Huaguo. Klik cek saldo. Setelah memasukkan kata sandi transaksi 4 digit. Yang muncul di depan Shen Hua adalah saldo kartu bank 10 digit. Tangan Shen Hua mulai gemetar. Dia kemudian mengeklik opsi lihat detail untuk memeriksa informasi pengirim. Setelah memeriksa, informasi pengirim masih Galaxy Entertainment Co. Ltd. Shen Hua bingung. Benar-benar bingung. Galaxy Entertainment Co. Perusahaan LTDA yang dia kenal bahkan tanpa menggunakan Baidu. Ini adalah perusahaan yang telah dicoba didekati oleh keluarga ibu saya, tetapi selalu gagal. Galaxy Entertainment Co. Ltd adalah perusahaan kasino yang didirikan di Amerika Serikat dan memiliki cabang di Macau. Aku tidak punya anak seperti itu. Shen Hua menutupi wajahnya dan bergumam pelan. Seperti apa istriku saat ini? Qin Guoming benar-benar bingung. Kenapa ekspresimu berubah lebih cepat daripada milikku? Apakah ada pesan rahasia di ponselmu? Qin Guoming mengulurkan tangan dan ingin melihat ponsel Shen Hua. Pada saat ini ponselnya juga menerima pesan teks. Qin Guoming membuka kunci layar dan melihat lebih dekat. Halo Qin Guoming, pada tanggal 10 Januari 23.232.342 grup hiburan Lin Pulau Australia memulai transfer RMB 1. 200 juta ke rekening Bank Huaguo Anda yang berakhir dengan 7.866. Harap periksa pesan ini tidak digunakan sebagai tanda terima. Bank Huaguo. Qin Guoming menarik napas udara dingin. Transfer 12 miliar. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Baca ulang pesan teks. Lihat kata-kata besar grup hiburan All Daolin di awal. Qin Guoming mendengus dalam hatinya. Mengapa Anda tidak mengatakan Anda adalah Kasino Royal Pulau Australia? Mungkin aku akan membukanya dan belajar darinya. Ibu, apa yang sedang kamu lihat? Ekspresimu berubah. Qin Guoming tersadar dan bertanya kepada istrinya dengan khawatir. Wajah Shen Hua menjadi pucat. Dia menyerahkan telepon itu kepada suaminya. Qin Guoming tampak tenang dan terkendali sedetik yang lalu. Setelah membaca isi telepon, saya terkejut. One 2 billion. Dia langsung memikirkan pesan teks yang baru saja dia terima. Qin Guoming segera mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Bank Huaguo. Periksa saldo akun Anda. One 10,000,000. 10,100,000 million 10 million 100 million. 1 fucking billion. Seluruh tubuh Qin Guoming mulai bergetar. Dalam semalam, dia dan istrinya menerima total transfer sebesar 24 miliar. Tekanan darah Qin Guoming tiba-tiba melonjak. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. 24 miliar ini pasti menjadi mahakarya putranya. Qin Guoming hendak menggunakan ponselnya untuk menanyai Qin Chuan. Shen Hua berinisiatif mengangkat telepon dan berteriak keras Qin Chuan. Raungan ini membuat Qin Guoming tercengang. Istriku belum pernah membentak putra kami seperti ini sebelumnya. Qin Chuan yang berada ribuan mil jauhnya bergetar. Ada apa dengan ibuku? Mengapa dia tiba-tiba berteriak padaku? Ibu, ada apa? Tekanan darah Youyu Shen Hua sudah tinggi. Setelah melakukan ini, saya merasa pusing. Dia berpegangan erat dan berkata, apa yang kamu lakukan di luar Qin Chuan? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Qin Chuan benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibu, apa yang terjadi? Tolong jelaskan dengan jelas. Saya baru saja menerima transfer dari sebuah perusahaan. Total 12 miliar. Qin Chuan sedikit mengernyit dan mengingat dengan cermat. Setelah beberapa saat, sebelum saya pergi ke Australia, saya menemukan 3 pekerjaan. Informasi kartu gaji salah satu pekerjaan itu termasuk nomor kartu ibunya. Shen Hua. Qin Chuan menjelaskan, Bu, ini gajiku dari hasil kerja tahun ini. Mereka mencatatnya untuk celang. Ponsel Shen Hua terlepas dari tangannya. Secercah harapan terakhirnya, anak laki-lakinya sendiri, Qin Chuan. Dia sendiri yang mengaku ini adalah gaji yang ditransfer kepadanya oleh perusahaannya. Xiao Chuan telah berubah, dia benar-benar menjadi penumpuk. Shen Hua terus menangis. Momom Qin Chuan mendengar suara telepon jatuh dan berteriak dengan cepat. Qin Guoming sangat marah dan mengangkat teleponnya Qin Chuan. Apalagi yang harus Anda jelaskan sekarang? Apa yang harus saya jelaskan? Apa yang harus dijelaskan? 12 miliar. Aku bilang itu gajiku. Qin Chuan Yu mengira ayahmu adalah seorang pekerja di kota kecil yang belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa-apa. Oke, saya baru saja memeriksa grup All Daolin di internet. Ini tidak seperti kasino kerajaan All Dao yang menjual film.
Ini adalah perusahaan kasino sungguhan. Anda bilang Anda bukan seorang. Jadi, beritahu saya, pernahkah Anda melihat seseorang dengan gaji tahunan 1,2 miliar? Oke, Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah eksekutif senior grup Lin dan Anda bernilai 1,2 miliar per tahun. Bagaimana dengan Galaxy Entertainment Co. Ltd, bisakah Anda bekerja paruh waktu setelah bekerja dan menghasilkan 12 miliar per tahun? Kamu bercanda. Qin Chuan terdiam. Apa-apaan ini? Mari kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa putra saya, Qin Guoming, percaya bahwa dia berbakat dan merupakan bakat langka. Tapi saya tidak perlu menjelaskan apa kedua perusahaan ini. Keduanya adalah perusahaan yang bermain kartu di Macau. Bagaimana Anda juga mengatakan bahwa Anda bukan seorang penumpuk Xiao Chuan. Ayah sangat kecewa padamu. Aku mendengar 3 kata steker. Shen Hua sepertinya telah menyentuh. Suara tangisan dengan wajah tertutup tidak bisa lagi dihentikan. Melihat ini Qin Guoming segera berkata Qin Chuan. Jika kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, kembalilah padaku sekarang juga. Berhentilah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak langit dan bumi serta menghancurkan keluarga orang lain. Setelah mengatakan itu, Qin Guoming mengeklik tombol merah di layar dan menutup telepon. Untuk menghibur istrinya. Angin dingin dari Himalaya bertiup kencang menerpa wajah Qin Chuan yang kebingungan. Seharusnya aku tahu aku tidak seharusnya membiarkan orang tuaku mengatur gajiku. Sekarang setelah saya di luar negeri tidak ada yang bisa saya katakan. Qin Chuan hanya bisa mengatasi masalah minyak terlebih dahulu. Saya kembali ke kampung halaman saya 3 hari kemudian dan menjelaskan semuanya kepada orang tua saya secara langsung. Qin Chuan langsung tenang. Dia sangat perhatian selama pertempuran tadi. Jangan hancurkan pesawat tempur Tejas yang mengebommu. Aku hanya ingin menerbangkan pesawat ini ke Dubai suatu hari nanti. Saat ini Qin Chuan memiliki keterampilan untuk menguasai pengemudian kendaraan global. Ini hanya pesawat tempur Tejas tetapi sangat mudah untuk menerbangkannya. Dia berbalik dan bersiap untuk berjalan menuju hanggar di dekatnya. Tiba-tiba ada suara keras di hanggar. Pesawat itu meledak. Brengsek kau, Qin Chuan tercengang di tempat. Orang yang mengebom pesawat itu tidak lain adalah orang lain. Akulah yang baru saja membakar ruang komando. Hangar dan ruang kendali hanya dipisahkan oleh dinding. Ada banyak amunisi tersembunyi di ruang komando. Ketika amunisi mengenai percikan api, itu meledak secara langsung. Setelah beberapa ledakan, pesawat tempur Tejas yang dicat putih berubah menjadi tumpukan besi tua. Tepat ketika Qin Chuan merasa kehilangan. Telinganya bergerak dan dia mendengar sedikit gerakan. Datang dari bawah gunung. Bab 229 kamu adalah orang yang sangat baik. Selatan Himalaya. Persimpangan di kaki gunung tempat Brigade ke-13 India berkemah. Sebuah kendaraan off-road buatan India perlahan mendaki gunung. Ayo idiot. Laksamana Ram meraung dan memukuli pengawalnya. Laksamana, lerengnya terlalu curam dan entah kenapa. Semua es di tanah sudah mencair, penjaga itu menjelaskan. Meskipun dipukuli, dia masih mengikuti instruksi Ram dan menendang lantai. Roda belakang kendaraan off-road tua itu berdesing saat bergesekan dengan tanah. Meskipun suaranya keras, tenaga tidak serta-merta meningkat banyak. Seluruh mobil terasa seperti melaju di atas tumpukan kapas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lampu depan halogen yang redup hampir seperti cahaya lilin. Sulit untuk melihat jalan di depan dengan jelas. Hampir sepanjang waktu, para penjaga hanya bisa mengandalkan cahaya bulan di langit untuk melihat jalan di depan dengan jelas. Laksamana Ram dengan cemas memunguti duri di jarinya. Dia menerima informasi dari anggota kepercayaannya di Brigade ke-13. Amihan ingin mengambil ember dan melarikan diri besok pagi. Bantu dia untuk menanggung bebannya. Pihak lain ingin pergi dengan tenang. Sudah jelas bahwa dia akan gagal membayar utangnya. Laksamana Ram tidak bisa membiarkan 2 jutanya terbuang sia-sia. Namun sepanjang malam Ram tidak bisa menghubungi Brigade ke-13 melalui telepon. Apakah itu Amihan atau orang kepercayaannya sendiri? Panggilan telepon itu semua tidak terjawab. Bahkan telepon di barak pun dicabut. Ram sedikit panik. Sial, sudah jelas dia menghindariku. Jadi Ram berangkat pada malam hari dengan pengawalnya dan bergegas ke perkemahan Brigade ke-13. Kendaraan off-road itu mengeluarkan suara gemuruh. Itu memantul sedikit beberapa kali. Seperti ada sesuatu yang ditekan. Ram bergegas lagi dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengemudi dengan benar, tidak bisakah kamu menghindari rintangan? Jika kamu merusak mobilnya, aku akan memukulmu sampai mati. Penjaga itu menutupi kepalanya dengan satu tangan dan mengendalikan setir dengan tangan lainnya. Laksamana, ada terlalu banyak puing di tanah, saya tidak bisa menghindarinya. Omong kosong, puing macam apa yang ada di gunung bersalju? Seperti kelapa, penjaga itu berpikir sejenak dan menjawab. Kelapa. Ram sangat marah sehingga dia berkelahi dengan 2 pria besar berturut-turut. Kau bilang padaku ada kelapa di Himalaya. Para penjaga dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata. Aku hanya bisa menciutkan leherku dan terus mengemudi. Berhenti. Berhenti Admiral, Ram berkata. Dia melihat api di depan dan menyadari bahwa mereka telah tiba di perkemahan Brigade ke-13. Dia siap untuk melompat keluar dari mobil dan berjalan. Daripada merangkak perlahan. Lebih baik gerakan kaki dan berjalan naik. Ini juga bisa memberikan kejutan pada Amihan. Begitu Ram melompat keluar dari mobil, kakinya terpeleset. Dia jatuh tersungkur. Sial, Ram meludah untuk meredakan rasa malunya. Dia menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya di tanah. Telapak tangan Ram seperti menyentuh sepotong daging yang lembut. Keras dan sedikit hangat menembus lapisan tipis salju. Ini membuat Ram ketakutan.
Dia dengan cepat menyesuaikan posisi tangannya untuk menopang tempat lain. Namun tangannya meraba-raba di tanah. Penemuan mengerikan. Sepertinya semua yang ada di sekitarku tertutup benda ini. Sialan, apa-apaan kutukan Ram ini? Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak percaya pada ini. Ia berpegang pada teori-teori ilmiah seperti teorema Pitagoras dan fungsi trigonometri. Tidak ada iblis atau monster yang seseram istrinya di depannya. Ram menopang tanah di bawah pantatnya dengan kedua tangan. Berdiri dengan susah payah. Tangannya tampak tertutup cairan lengket. Ram menyekanya di tubuhnya dengan acuh tak acuh. Fokus utama orang India adalah untuk menyekanya hingga bersih dan higienis. Dia mengeluarkan senter militer yang dibawanya. Senter ini adalah barang impor yang mahal. Pasar grosir elektronik terkuat di Tiongkok Utara dari Tiongkok. Senter ini memiliki 2000 lumen dan daya 20 watt. Ram menekan senter untuk menyalakannya. Harus dikatakan bahwa produk Cina lebih baik daripada produk dalam negeri. Benda ini benar-benar mengkilap. Ram diam-diam mengeluh. Dia mengayunkan senter. Detik berikutnya. Ram sangat ketakutan dengan pemandangan itu hingga wajahnya langsung pucat. Perkemahan Brigade ke-13 seperti reruntuhan setelah perang besar. Pesawat terbakar, kendaraan lapis baja meledak. Suku Asan sedang tidur nyenyak di tanah. Mereka tidur dengan sangat damai dan tenang tanpa ada yang mendengkur. Ram menunduk ke kakinya dengan gemetar. Ram berteriak. Dia melompat ke dalam mobil dengan satu langkah. Penjaga itu bingung laksamana. Ram berteriak, kendarai. Kendarai cepat, turun gunung cepat cepat cepat. Para penjaga dipukuli beberapa kali berturut-turut sepanjang malam. Saya hampir mengalami cedera terkait pekerjaan. Tapi untungnya, tentara India tidak pandai dalam hal lain. Ketahanan tubuhnya kelas 1. Bagaimanapun juga, tubuh dipenuhi dengan seluruh tabel periodik unsur kimia. Dia segera menyalakan mobil dan berputar di tempat. Ram merebut tasbih Buddha dari tangan penjaga. Dia mulai membaca kitab suci sendirian. Pada saat-saat kritis, ateis masih harus meminta dewa untuk melindungi mereka. Dia memutar tasbih dan bergumam. Yesus memberkati Anda, Yesus memberkati Anda. Kamu salah membaca. Yesus tidak bermain dengan manik-manik, kamu harus mendapatkan salib. Suara itu berasal dari bagian belakang mobil. Ram terkejut dan menatap tasbih Buddha di tangannya. Tentu saja, aku sudah mencampur adukan senjata ajaib. Terima kasih atas pengingatnya. Kamu orang yang sangat baik. Ram segera mengubah nada bicaranya dan bersiap untuk membaca kitab suci. Tepat saat itu angin dingin bertiup. Bangunkan Ram yang ketakutan. Dia berbalik dan melihat. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria muda berpenampilan Tionghoa. Kamu siapa kamu? Ram bertanya dengan waspada. Tangannya diam-diam meraih pistol di pinggangnya. Qin Chuan, saya adalah pria di pesawat yang Anda tembak jatuh di malam hari. Dahi Ram ditutupi keringat dingin. Orang lain berbau darah. Dan separuh wajahnya berlumuran darah. Ram Hu yang tadinya seorang ateis karena paksa menjadi seorang teis. Ini pasti dewa kematian. Menghadapi pemain natural, Ram yakin dia bisa mengeluarkan senjatanya dan menggunakan AI Amerika untuk menghadapi lawannya. Orang di depanku sekarang sepertinya adalah peserta supernatural. Ram mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka memilih cara tradisional India untuk memecahkan masalah tersebut. Mohon ampun dan limpahkan, penembakan pesawat itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua adalah ide Amihan sendiri, saya hanya menerima kesalahan untuknya. Qin Chuan menyipitkan matanya dengan cahaya kemasan di dalam. Ram Rajput berusia 51 tahun, jenderal tentara utara India. Dia pernah menjual mobil-mobil baru tentara dengan mencurinya dan menyamar sebagai mobil bagus. Dia memiliki hubungan rahasia dengan reporter wanita berusia 60 tahun. Dia secara sewenang-wenang menahan pembayaran dari pemasok militer domestik dan menolak untuk membayar saldo. Dia mengambil suap dari pemilik kios pasar Huabei Qiang di Cina dan membeli pasokan militer khusus dari partai lain. Dia melanggar peraturan bisnis dan menjual air alami merek Gangga untuk mendapatkan keuntungan. Dia berulang kali menjual intelijen domestik ke Cina dan mendapat untung total sebesar 230,000 dolar AS. Informasi yang diberikan oleh Golden Eyes membuat Qin Chuan tercengang. Orang di depanku ini adalah orang yang berbakat. Seorang pejabat militer senior dari kerajaan India. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan bekerja paruh waktu sebagai pengkhianat di China. Qin Chuan menarik pupil emas di matanya. Kendalikan niat membunuhmu. Dia dengan santai meletakkan pedang Hongming ke samping dan tersenyum dengan penghargaan dan kepuasan. Kamera, terima kasih atas kerja keras Anda. Perdamaian dunia Ram tersanjung. Dia tidak tahu mengapa sikap pihak lain menjadi begitu ramah. Namun, semakin ramah dia, semakin membingungkan dia. Pihak lain menunjukkan senyum yang sangat menghargai dan senang. Dan bahkan melingkarkan lengannya di bahuku. Mungkinkah? Mungkinkah? Ram tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan anusnya menegang. Dia dengan tenang menarik bahunya dan melepaskan tangan Qin Chuan. Tidak sulit, ini yang harus kulakukan. Ini yang harus kulakukan. Bab 230 menjadi kaya cara baru. Aku tidak akan menyalahkanmu karena menembak jatuh pesawat itu. Qin Chuan menjentikkan jarinya. Pedang Hongming. Yang dibentuk oleh kekuatan seni bela diri di sampingnya. Tiba-tiba berubah menjadi kabut dan menghilang ke udara. Operasi ini membuat Ram tercengang.
Dia sudah lama mendengar bahwa Tiongkok memiliki banyak orang berbakat. Setiap orang memiliki keterampilan unik yang melanggar fisika sekolah menengah pertama. Itu bagus, Ram menghela napas lega. Setiap kesalahan memiliki pelakunya. Brigade ke-13 menembak jatuh pesawatku. Jadi aku ingin mereka memberi kompensasi padaku, tapi apakah kamu tentara utara? Ingin menyelidiki masalah ini lebih lanjut, Qin Chuan bertanya dengan ringan. Kata-katanya seringan kerudung. Tapi di telinga Ram, kedengarannya seperti panggilan dewa kematian. Ini adalah pertanyaan yang fatal. Ram berpikir dalam hati. Jika Anda menjawab, Anda akan dimintai Dia harus mati di tempat. Brigade ke-13, bagaimana bisa nyawa Amihan dan kelompoknya dibandingkan dengan nyawa kita sendiri? Amihan yang menyebabkan masalah ini dengan bertindak atas inisiatifnya sendiri dan menghasilkan uang tambahan. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku bersama. Berikan pada beberapa tentara berkasta rendah. Biarkan pria ini tenang, gelombang ini bukan kerugian. Tidak, tentara utara tidak akan pernah menyelidiki lebih lanjut. Mereka mengebom pesawat Anda, jadi kompensasi adalah hal yang wajar. Ram berkata dengan benar. Seolah-olah dia adalah anak buah Qin Chuan. Sikap Ram terhadap ini. Qin Chuan sangat puas. Dia mengangguk. Ya, kehilangan 3.000 orang, kira-kira segitu. Ram tercengang. 3.000 orang. Tuan, apa maksudmu? Brigade ke-13, Anda tidak memiliki total 3.000 orang. Ya. Tidak terlalu berlebihan. 000 orang melawan pesawatku. Tiba-tiba Ram menyadari sesuatu dan berdiri. Ambil senter dan nyalakan dengan kekuatan penuh. 2.000 lumen cahaya langsung menerangi seluruh jalan pegunungan. Ada tentara yang berdesakan tidur di tanah. Ram merasakan asam lambung naik dan mulai muntah hebat sambil memegangi pintu SUV. Muntah untuk waktu yang lama. Ram pulih dan merasa seolah jiwanya telah terkuras habis. Bingung dan linglung mata kabur. Kamu menghapus semua 3.000 orang dari Brigade ke-13. Ram berkata dengan tidak percaya. Qin Chuan mengangguk. Ram putus asa. Aku hanya ingin mencari beberapa kambing hitam. Tapi aku tidak berniat menyerahkan seluruh brigade. 3.000 orang, tidak ada satupun yang tersisa. Ram bertanya lagi dengan putus asa. Ya, Qin Chuan menjawab dengan tegas. Nomor ini difinalisasi setelah tinjauan sistematisnya. Tidak akan ada kesalahan. Ram menangis. Pasukan utaranya sendiri hanya terdiri dari 5 brigade. Belum lama ini Brigade ke-12 benar-benar musnah oleh tim naga perang. Ram sudah patah hati. Sekarang Brigade ke-13. Yang lebih lengkap benar-benar musnah. Ram merasa sengsara. Qin Chuan menepuk bahu Ram lagi dan memberinya nasihat yang sungguh-sungguh. Jika kamu tidak memberitahuku tentang ini, aku juga tidak akan memberitahu. Siapa yang akan tahu jika kamu menyimpannya sebagai rahasia selama sebulan? Kamu akan memiliki tambahan biaya militer 3.000 tentara di kantongmu. Ram terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari wajahnya. Apa katamu, kau ingin aku menggelapkan biaya militer 3.000 rekan senegarawan? Qin Chuan tidak berkomentar, tetapi menyilangkan tangannya dan meletakkan kepalanya di atasnya. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia sedang menguji apakah Ram ingin melawannya. Selama Ram menunjukkan sedikit keengganan dan keinginan untuk balas dendam, Qin Chuan siap untuk mengambil tindakan kapan saja, tetapi lawannya. Seperti yang diharapkan, Ram patah hati dan meratap seolah putranya sendiri telah meninggal. Saya adalah tentara utara Brigade ke-13 dengan 3.000 orang. Anggaran militer 1 bulan tidak cukup, saya perlu menggunakannya selama setengah tahun. Batuk-batuk-batuk, Qin Chuan hampir tersedak. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan lebih kejam daripada dirinya. Ram memutar matanya sedikit dan mulai menghitung. Berapa pengeluaran militer bulanan untuk 3.000 orang? Berapa banyak yang bisa masuk ke kantong Anda sendiri? Lakukan aritmatika mental untuk sementara. Ram menarik napas dalam-dalam. Dia sangat bersemangat. Setelah setengah tahun, saya menghasilkan tidak kurang dari 2 juta. Setelah menghasilkan cukup uang, ajukan pensiun. Pergi ke Hawaii. AS akan pensiun. Ram ingin tertawa bahkan dalam mimpinya. Bas. Sama seperti Ram sedang berfantasi tentang hidupnya setelah pensiun. Ponselnya berdering. Halo. Laksamana. Ram. Ujung saluran telepon yang lain adalah operator Angkatan Darat Utara yang bertanggung jawab untuk menyambungkan saluran telepon. Perdana Menteri Mori telah mentransfer panggilan dari China ke ponsel Anda. Apakah Anda ingin menjawabnya? Ram terkejut. Itu adalah panggilan dari China. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata tolong bawa masuk. Oke, Laksamana Ram. Operator mengambil pesanan dan mulai beroperasi. Bersiap untuk mengalihkan sinyal telepon. Wilayah militer China Barat Daya. Ruang komando tempur khusus. Changkong terbang ke sini semalaman dengan semua anggota tim naga perang 2. Bergabung dengan tim naga perang. Suasana di ruang komando terasa berat. Semua orang menunggu panggilan untuk terhubung. Panggilan ini sangat diminta oleh Kapten Tim 1 Baize. Seluruh ruang konferensi dipenuhi dengan nada sibuk menunggu sinyal. Serigala penyendiri itu memiliki wajah muram dan tampak sangat kesal ketika mendengar nada sibuk. Kapten Baize, pihak lain jelas mempermainkan kita. Mori menyalahkan tentara utara dan Ram dari tentara utara tidak menjawab telepon. Saya pikir kita harus berhenti menyapa dan pergi dan mendapatkan orang-orang itu. Chang Qiong membanting meja dan memelototi rekan satu timnya.
Bai Ze tersenyum pahit dan berkata serigala Lon seluruh masalah belum dikomunikasikan dengan atasan. Jika kita terburu-buru dan memasuki negara Tianzu, apakah Anda akan bertanggung jawab jika itu menyebabkan perang antara kedua negara? Terakhir kali Anda memasuki India dan mengalahkan Brigade ke-12. Bukankah itu juga keputusan mendadak? Sergah Lone Wolf. Itu berbeda. Terakhir kali kerajaan Tianzu yang menyerang kami terlebih dahulu dan menculik para peneliti ilmiah. Para peneliti ilmiah sangat penting bagi negara kita. Tapi ini, ada apa dengan Qin Chuan? Bukankah dia orang Cina? Bukankah tubuhnya layak untuk kita kumpulkan? Lone Wolf selalu tidak tahan dengan kepura-puraan Qin Chuan. Namun, ketika aku mendengar bahwa dia terbunuh dalam serangan udara, serigala penyendiri juga merupakan yang paling tidak nyaman. Dia selalu ingin melampaui pihak lain. Serigala penyendiri selalu menjadikan Qin Chuan sebagai tujuannya dan bekerja keras. Tapi Qin Chuan meninggal dengan cara ini. Serigala penyendiri tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Serigala penyendiri, bagaimana kamu bisa berbicara dengan kapten kami Bifang? Seorang anggota tim 1 menjawab. Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Tim naga perang kami ada untuk melindungi Tiongkok, sekarang orang Tiongkok dalam kesulitan. Apa yang salah dengan kita pergi mengubur mayat-mayat itu jika bukan karena masalah diplomatik? Aku harus menghancurkan Brigade ke-13. Bifang mencibir. Hahayu menghancurkan Brigade ke-13, kamu tidak tahu setinggi apa langit dan sedalam apa bumi ini. Apakah kamu tahu seberapa jauh lebih kuat Brigade ke-13 daripada Brigade ke-12? Bai Sue berdiri dengan tenang. Dia membacakan informasi tangan pertama yang dia peroleh dari tentara utara verbatim. Brigade ke-13 memiliki 3 kendaraan lapis baja gaya militer lebih banyak. 12 meriam kaliber besar dan 1 pesawat tempur Tejas daripada Brigade ke-12. Pada saat yang sama mereka memiliki lebih banyak senjata api dan lebih banyak amunisi. Bifang bertepuk tangan seperti yang diharapkan dari saudari Bai Sue. Kau tahu lebih banyak dari orang biasa serigala Usama saat kami menyerang Brigade ke-12. Tim kami menderita 3 luka serius jika Anda menyerang Brigade ke-13 sekarang. Seberapa yakin Anda dapat memusnahkan mereka? Baiklah, mari kita tidak membicarakan topik yang tidak realistis seperti memusnahkan Brigade ke-13. Saya bertanya, jika Anda ditemukan oleh Brigade ke-13, seberapa percaya diri Anda dalam pelepasan pengepungan 3? 000 PPLTI memiliki kendaraan artileri yang berkaliber besar. Dan tempur jet 3.000 orang 1 peluru per orang. Bisakah kamu melarikan? Serigala penyendiri itu tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Bifang mencibir dan melanjutkan, seorang pengusaha yang mengendarai jet pribadi. Haha, aku ingin tahu berapa banyak uang rakyat yang dia peras untuk membeli jet pribadinya. Aku tidak akan mengambil risiko mengubur mayat orang seperti itu. Bifang Qin Chuan bukanlah seorang pengusaha yang kaya tetapi tidak baik hati. Bai Sue membanting meja dan berkata dengan marah. Bab 231 peluru per kilogram. Bifang tertawa canggung dan tidak menjawab. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Jika bukan karena kunjungan pribadi Kapten Tim kedua Chang Qiong hari ini. Masalah pergi ke India untuk mengubur mayat. Satu tim tidak akan berpartisipasi. Akibat dari pemusnahan Brigade ke-12 sebelumnya. Suara kecaman telah muncul di India. Jika Anda melewati perbatasan lagi, saya khawatir akan terjadi perkelahian besar. Brigade ke-13 lebih lengkap daripada Brigade ke-12. Jika perkelahian benar-benar pecah, sebagian besar tim naga perang akan terluka parah. Chang Qiong mengertakkan giginya. Dia menyesali keputusannya. Dia memukulkan tinjunya ke atas meja. Bibit yang bagus. Hilang begitu saja. Bai Ze menepuk Chang Qiong dan berkata. Chang Qiong, jangan terlalu sedih. Setiap orang memiliki takdirnya masing. Seharusnya aku lebih tegas saat itu dan membiarkan Qin Chuan naik pesawat tim naga perang. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Bukan, ini salahku. Terlepas dari apakah Tianzu bersedia membiarkan kita memasuki negara itu atau tidak. Aku harus pergi malam ini. Saat dia berbicara, Chang Qiong tiba-tiba mendongak. Serigala tunggal Falcon Harimau Siberia Raja Senjata Putri Salju. Chang Qiong berteriak dengan keras. Kelima orang itu berdiri dan berkata. Ya, bersiaplah, kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Mari kita segera berangkat. Oke, mereka berlima menjawab bersamaan. Bai Ze meraih lengan Chang Qiong dan berkata. Chang Qiong, apa kamu gila? Chang Qiong menepis tangan Bai Ze dan berkata. Aku tidak gila, aku hanya melakukan apa yang sah. Brigade ke-13 menembak jatuh pesawat itu. Tempat jatuhnya pesawat harus dijaga oleh Brigade ke-13. Jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan bertemu dengan mereka. Anda mengirim anggota tim A. Apa kamu tahu itu? Kapten Bai Ze, aku tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah Qin Chuan yang berkorban begitu banyak untuk negara. Akan berkecil hati setelah kematiannya dia melakukan begitu banyak untuk Tiongkok. Tetapi pada akhirnya dia meninggal di negeri asing tanpa seorang pun yang mengambil jenazahnya. Serigala tunggal berkata dengan keras kepala. Bifang Bai Ze meraung. Bifang segera mengerti. Dia menghalangi pintu keluar dari ruang rapat dengan tubuhnya. Harimau Siberia hancurkan pintu itu, serigala penyendiri menggeram. Harimau Siberia gemetar seluruh tubuh dan kekuatan seni bela diri terpancar. Meskipun tingkat seni bela dirinya jauh lebih rendah daripada Bifang. Tetapi perubahan kualitatif mengarah pada perubahan kuantitatif. Jika harimau Siberia melakukan gerakan putus asa dan menyerang dengan tubuhnya, sangat mungkin untuk menjatuhkan Bifang yang menjaga gawang. Buka sendiri jalan keluar.
Bai Ze bergumam, gila. Tepat sebelum harimau Siberia mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang banteng. Telepon tiba-tiba tersambung. Semua orang menghentikan postur tegang mereka. Halo. Di dalam ruang konferensi, suara tidak sabar Laksamana Ram dari Tentara Utara India terdengar dari luar. Sebagai pemain terbaik di tim, Tianzu Guoyu. Bai Sue secara alami menjadi perwakilan negosiasi untuk kedua belah pihak. Meskipun dia sangat ingin segera terbang ke India. Tapi sekarang aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku membutuhkan bantuan dari siapapun. Bai Sue menyesuaikan suasana hatinya. Laksamana Ram, saya Bai Sue dari tim naga perang Tianzu. Mengenai insiden malam ini ketika tentara utara menembak jatuh pesawat Tiongkok kami. Saya mendengar kata-kata itu menembak jatuh pesawat. Ram akan menderita gangguan stres pasca trauma PSD. Mas Bai Sue, bukankah Tuan Qin baru saja mengatakan bahwa kita impas sekarang? Kata-kata Ram membuat Bai Sue bingung. Sistem terjemahan waktu nyata simultan di komputer di ruang konferensi. Percakapan antara keduanya diterjemahkan secara waktu nyata. Ketika semua orang melihat Ram mengucapkan 3 kata merkin, semua orang mengira ada yang salah dengan sistem terjemahan. Laksamana Ram, aku tidak mengerti maksudmu. Ram berbalik dan menatap Qin Chuan. Lalu diam-diam menyerahkan telepon kepadanya. Tim naga perang Cina Anda. Kamu bisa bicara dengan mereka, kata Ram hati-hati. Qin Chuan secara alami mengangkat telepon dan berkata, halo. Ini adalah halo dalam bahasa Mandarin. Langsung ribuan mil jauhnya. Semua orang di ruang komando tercengang. Bai Sue yang masih berdebat sedetik yang lalu. Aku langsung menangis. Dia sangat akrab dengan suara ini. Qin Chuan, aku tahu kau tidak akan mati. Bai Sue tidak bisa menahan diri lagi dan terisak. Serigala penyendiri itu sangat senang sampai mengumpat sial. Qin Chuan, kau tidak mati sialan, aku tahu tidak mungkin karakter pendukung penting seperti itu hanya hidup selama 3 episode. Ketika Chang Qiong mendengar suara Qin Chuan, dia merinding di sekujur tubuhnya. Qin Chuan, apakah kamu masih hidup? Qin Chuan menggaruk kepalanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya belum memberitahu orang-orang ini bahwa dia aman. Yeoh masih hidup. Dengan jawaban afirmatif Qin Chuan. Semua orang di tim naga perang 2 menghela napas lega. Kekuatan harimau Siberia yang terkumpul dilepaskan. Dari pria gemuk seberat 300 pound menjadi pria gemuk seberat 200 pound. Bai Ze adalah yang paling tenang. Di satu sisi, dia tidak akrab dengan Qin Chuan dan tidak tahu orang seperti apa dia. Yang kedua adalah menjaga perbatasan barat daya, yang terutama merupakan pekerjaan tim mereka. Qin Chuan sekarang hidup dan bersama Ram. Sangat mungkin bahwa dia gagal dalam balas dendamnya dan akhirnya disandera. Disandera oleh perwira tinggi tentara utara. Ini jauh lebih sulit daripada pergi ke Himalaya untuk mengubur mayat. Qin Chuan, saya Bai Ze, kapten tim 1, kamu di mana sekarang? Apakah kamu disandera? Apakah ada sejumlah besar pasukan yang mengawalmu ke pangkalan rahasia? Kapten Bai Ze, saya tidak disandera, paspor saya hancur bersama dengan pesawat. Jadi saya turun gunung ke kedutaan untuk mendapatkan paspor baru. Dalam perjalanan turun gunung saya kebetulan bertemu dengan mobil Laksamana Ram. Jadi saya menumpang ke sana. Qin Chuan mengatakan bahwa ketika pesawat jatuh, dia merasa lega seolah-olah dia jatuh dari sepeda. Bukankah pesawatmu ditembak jatuh? Bagaimana kamu masih hidup? Lone Wolf menanyakan pertanyaan yang paling membuat semua orang khawatir. Qin Chuan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana dia selamat dari kecelakaan pesawat. Setelah mendengar ini semua orang terkejut. Dia ditembak jatuh oleh jet tempur di ketinggian. Tetapi dia masih hidup. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Bai Ze, yang juga level 6. Di antara kelompok orang ini, dia adalah satu-satunya yang levelnya sama dengan Qin Chuan. Keduanya level 6. Bai Ze tidak bisa berkata-kata. Saya belum pernah mengalami kecelakaan, jadi bagaimana saya bisa tahu banyak? Namun, Bai Ze adalah kapten tim naga perang bagaimanapun juga. Bahkan jika dia belum mengalaminya secara pribadi, dia dapat menganalisanya. Bai Ze memegangi dagunya dengan satu tangan, berpikir sejenak. Kemudian dia sedikit mengangguk, ya, tempat Qin Chuan jatuh lebih dari 6.000 meter tinggi dari pesawat dan mungkin berada di ketinggian 8.000 hingga 10.000 meter pada saat itu sebenarnya, jatuhnya hanya sekitar 4.000 meter Himalaya ditutupi salju sepanjang tahun. Yang memberikan buffer tertentu bagi pesawat untuk jatuh. Orang-orang kuat level 6 bisa terbang dan mereka memang bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Namun demikian Qin Chuan Yu pasti terluka parah sekarang. Ya, aku tidak terluka ketika aku jatuh, tetapi aku patah kaki dan terkena puluhan kilogram peluru selama perkelahian. Tapi aku hampir baik-baik saja. Suara Qin Chuan tidak keras. Namun, menyebar ke seluruh ruang konferensi. Semua orang dari tim naga perang 1 dan 2 menatapku dan aku menatapmu. Sepertinya aku baru saja mendengar kata-kata kasar. Sial, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa peluru diukur dengan kilogram. Bisakah patah kaki sembuh dengan segera? Bifang mendengus dengan nada menghina. Kamu hanya menyombongkan, pikirannya mewakili pikiran semua anggota tim. Mereka semua mengira Qin Chuan sedang menyombongkan diri. Bab 232. Memulai kembali perjalanan dan membahas rencana minyak. Hanya orang-orang di tim 2 yang memiliki ekspresi keterkejutan luar biasa di wajah mereka. Mereka tahu. Qin Chuan bisa berpura-pura keren tetapi dia tidak akan menyombongkan.
Kaki yang patah itu sembuh sendiri. Hal pertama yang Bai Ze pikirkan adalah, pria muda berusia 20 tahun ini bernama Qin Chuan. Dia level 7. Itu hanya tubuh fisik seorang pejuang level 7. Baru setelah itu Anda dapat memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Bai Ze menarik napas dalam-dalam dan bertanya kamerat Qin Chuan. Apa tingkat Anda saat ini? Pertarungan itu terlalu intens sebelumnya. Qin Chuan mematikan sistem yang melintas. Untuk amannya, dia memilih untuk membuka antarmuka sistem lagi. Hanya untuk memastikan. Atribut karakter. Qin Chuan. Jenis kelamin laki-laki. Seni bela diri. Pengantar seni bela diri level 7. Nilai pengalaman. 35.010.000. Pengantar tingkat 2 Dao medis. Keterampilan 1. Mata emas tingkat 2. Keterampilan 2 bahasa global. Keterampilan 3. Penguasaan mengemudi kendaraan global. Keterampilan 4 keabadian. Jasa. 2770. Saat ini saya berada di level 7, tetapi tampaknya agak sulit untuk naik level setelah level 7. Ketika Qin Chuan melihat kolom nilai pengalaman pada panel atribut pribadi, dia sangat terkejut hingga terpana. Setelah level 7, setiap kenaikan level membutuhkan 10.000 poin pengalaman. Qin Chuan secara otomatis mengubah tentara dari India menjadi jumlah yang setara. 10.000 poin pengalaman. 10.000 tentara India. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata dalam hati, Amitabha. Level 7. Tingkat 7. Seluruh ruang konferensi terkesiap. Seku kuat Kapten Tim One Bai Ze. Levelnya saat ini hanya di puncak level 6. Naik lebih tinggi, itulah level Dewa Perang Tiongkok. Bifang memutar matanya dan mendengus dengan jijik. Dia tidak percaya omong kosong seperti itu. Tapi serigala penyendiri dari tim kedua. Bingung. Benar-benar bingung. Kenapa Qin Chuan hanya level 7? Bagaimana bisa dia level 7? Bagaimana saya bisa mengejar ini? Kenapa orang ini tidak mati saja? Chang Qiong hanya terkejut sesaat Qin Chuan telah mencapai level 7. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah dari semua orang. Selain Bai Suete orang yang paling akrab dengan Qin Chuan. Kecepatan peningkatan Qin Chuan. Dia selalu jauh tertinggal. Dia pernah curiga bahwa Qin Chuan diam-diam menghabiskan uang untuk meningkatkan level di dunia nyata. Bagaimanapun, dia adalah pemain mata uang Tiongkok. Qin Chuan. Perkelahian dan peluru yang baru saja Anda sebutkan, apakah Anda akan membalas dendam pada Brigade ke-13? Pertanyaan dari langit. Biarkan para pemain fokus kembali pada panggilan. Saya terbang dengan gembira di langit. Tiba-tiba seseorang melakukan masturbasi pada saya. Selama Anda seorang pria berdarah, Anda pasti akan melawan. Bai Sue sedikit cemas Qin Chuan jangan bertindak gegabah. Brigade ke-13 adalah pasukan elit dengan kendaraan lapis baja. Artileri kaliber besar dan amunisi yang tak terhitung jumlahnya ada kata terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam. Karena kamu baik-baik saja sekarang, kita akan mengambil pandangan jangka panjang setelah kita kembali dan perlahan memikirkan solusi. Jangan impulsif. Bai Sue memahami karakter Qin Chuan. Jika sesuatu tidak tertahankan, saya akan selalu menghadapinya secara balas dendam tidak pernah terjadi dalam semalam. Tapi kali ini berbeda. Qin Chuan sedang menghadapi Brigade ke-13 yang beranggotakan 3.000 orang. Mereka memiliki peralatan canggih dan senjata mematikan skala besar. Konfrontasi langsung jelas merupakan pilihan terburuk. Serigala penyendiri juga menasihati Qin Chuan agar tidak impulsif. Ketika kami kembali, kami akan membahasnya secara rinci. Paling buruk, aku akan kembali ke Tianzu bersamamu dan membalaskan dendam. Semua orang di tim 2 telah berjuang bersama Qin Chuan. Mereka berbicara bersama untuk membujuk Qin Chuan. Balas dendam. Aku baru saja membalas dendam. Ini hanya masalah kecil. Aku bisa melakukannya sendiri. Semua orang bingung. Apakah kamu sudah selesai melapor? Apa maksud? Sang ahli senjata yang mahir menembak jarak jauh bertanya dengan bingung. Apakah kamu menembak pemimpin tim lain? Aku bahkan belum pernah menembak pistol seumur hidupku. Qin Chuan tidak suka bermain dengan senjata. Dia suka berhadapan langsung. Sama seperti bermain LOL. Dia selalu suka Garen bermain di top lane. Serangkaian combo WQE muncul. Akhirnya gunakan pedang besar untuk menikam lawan secara langsung. Kata-kata Qin Chuan membuat wajah merah muda Bai Sue sedikit memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menggigit bibir. Serigala penyendiri itu bingung ketika melihat ini. Mari kita bicara tentang bisnis, kenapa kamu tersipu? Bai Sue memelototi serigala penyendiri itu dan membuat gerakan mengusap leher. Serigala penyendiri itu menarik mulutnya dengan kecewa dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Chuan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kisah suku Zuoba dan bagaimana dia sendirian menyerbu Brigade ke-13 dan menghancurkan 3.000 orang. Halo. Setelah Qin Chuan selesai menjelaskan seluruh proses, telepon itu tiba-tiba terdiam. Dia pikir sinyalnya terputus. Sebenarnya itu ada di ruang konferensi Tiongkok. Saat ini, ada keheningan yang mematikan, begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Qin Chuan, apakah kamu akan menyombongkan diri kali ini? Bahkan Falcon, yang selalu mengidolakan Qin Chuan, mau tak mau bertanya. Aku tidak tahu Bai Sue pendukung setia Qin Chuan. Sudah tidak tegas lagi saat ini. Satu orang menghadapi 3.000 orang. Mereka juga pasukan elit India. Nima ini. Itu sedikit berlebihan. Itu agak keterlaluan.
Qin Chuan mengira sinyalnya terputus jadi dia menyerahkan telepon itu kembali ke Ram. Ram tidak mengerti bahasa Mandarin dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Tapi sebagai pemimpin tentara utara, aku masih harus mengatakan beberapa patah kata untuk menentukan nada seluruh kejadian. Tim Ram dari tim Naga Ahemwar batuk 2 kali dan bersikap angkuh. Insiden hari ini adalah kesalahpahaman antara kedua negara. Karena masalah pesawat Tuan Qin dan Brigade ke-13 saya telah diselesaikan. Maka semuanya berakhir di sini. Kita berdua harus setuju bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan masalah ini. Ada apa dengan Brigade ke-13? Bai Zhe bertanya ragu-ragu. Ram tertegun dan menatap Qin Chuan. Aku berpikir dalam hati, orang ini pasti telah berkomunikasi dengan orang-orang di Tiongkok. Ini akan mengungkap hilangnya seluruh brigade. Bagaimana saya masih bisa mengumpulkan gaji tanpa melakukan apapun? Ini tentang Tuan Qin yang menghapus Brigade ke-13. Bukankah dia memberitahumu bahwa tim naga perang tidak diizinkan untuk mempublikasikan ini? Ini adalah perjanjian antara Merkin dan saya. Ram mengatakan ini. Pihak Tiongkok semuanya membatu. Keheningan kolektif. Mereka mungkin tidak percaya apa yang dikatakan Qin Chuan. Sialan. Kata-kata bos musuh. Kamu tidak bisa seenaknya keluar dan berbohong kepada orang. Dia berbohong, apa yang dia inginkan? Tutup teleponnya. Seluruh tim tampak pucat pasi. Kelompok orang ini sangat berbakat dan ahli dalam seni bela diri. Untuk pertama kalinya aku merasakan kekuatan talenta yang menghancurkan. Tim kedua jauh lebih mudah. Karena mereka terbiasa terkejut. Keesokan harinya, Qin Chuan menghabiskan malam di base camp tentara utara. Saat itu baru fajar. Ram mengirim seseorang untuk mengirim dewa kematian ke kedutaan besar Tiongkok. Dengan bantuan tim naga perang, kedutaan dengan cepat mengeluarkan paspor baru untuk Qin Chuan. Keluar dari kedutaan, Qin Chuan benar-benar tidak tahan dengan pakaian Ram yang berbau kari. Jadi aku membelikannya beberapa, ketika kami keluar dari mall. Saat itu hampir tengah hari, dia ingin makan siang sebelum pergi ke bandara. Namun di sepanjang jalan, saya melihat jajanan India yang bersih dan higienis. Qin Chuan takut perutnya sebagai prajurit tingkat 7. Tidak dapat menangani makanan yang penuh dengan unsur-unsur dari tabel periodik. Akhirnya saya memutuskan untuk makan makanan di pesawat. Saat Anda tiba di bandara, pilih maskapai dan beli tiket. Dia melihat logo maskapai yang familiar. Taiwan Airlines. Aku ingin tahu bagaimana Guotai Airlines setelah transformasi Xia Ying. Dengan temperamen buruk Xia Ying, itu pasti benar-benar direnovasi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Qin Chuan masih sangat percaya diri dengan metode Xia Ying. Dia datang ke counter dan baru saja mengeluarkan paspornya dan meletakkannya di counter. Belum berbicara. Teller yang terlihat seperti orang Cina di counter berdiri dan berteriak. Pergi dari sini. Bab 233 VVVVVIP. Qin Chuan terpana di tempat. Sikap ini belum berubah. Dia hendak berdiri dan mengungkapkan identitasnya. Tapi ku dengar petugas bank berbicara dalam dan arah teriakan itu bukan ke arahnya. Sepertinya ditujukan kepada seseorang di sebelahnya. Qin Chuan menoleh dan melihat. Dia adalah seorang pria India yang mengenakan kemeja kotak. Pihak lain melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan. Kenapa kau menyuruhku keluar? Kau memotong antrean. Pria ini datang duluan, jadi pergi saja kalau kau memotong antrean. Tidak mungkin, aku datang lebih dulu, dia jelas di belakangku. Dia menyerobot antrean orang India itu berdebat. Teller Tiongkok itu meletakkan tangannya di pinggul. Terlihat seperti jika kamu tidak pergi dari sini aku akan membunuhmu. Melihat teller Tiongkok yang besar dan kuat yang setengah kepala lebih tinggi darinya. Orang-orang India itu ketakutan. Dia meninggalkan konter sambil mengutuk. Melihat pihak lain pergi, petugas Tiongkok itu menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Maaf, Pak, saya mengejek Anda. Sebenarnya, saya biasanya sangat lembut. Petugas itu berkata sambil mengulurkan tangan dan mengambil paspor Qin Chuan. Meskipun petugas itu sangat kejam terhadap orang India. Tapi Qin Chuan menyukainya. Pergi ke luar negeri dan bekerja di luar negeri. Anda adalah pembayar pajak lokal. Mereka adalah orang-orang yang menikmati hak yang sama di wilayah setempat. Tidak perlu menjilat penduduk setempat atau bersikap tunduk. Setelah beberapa orang pergi ke luar negeri, saat berada di negara asing, mereka menyanjung dan menjilat penduduk setempat sepenuhnya. Reputasi orang Tiongkok telah dirusak oleh kelompok orang ini. Di dunia ini, kekuatan selalu berbicara. Semua yang datang dengan menjadi lemah adalah penindasan tanpa akhir. Qin Chuan mendorong paspor di tangannya ke depan. Masih sedikit khawatir bukankah kamu takut akan balas dendam mereka? Teller itu mengambil paspor sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Hei Indians adalah pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku tidak takut pada mereka. Aku akan memukuli salah satu dari anjing-anjing kecil, dan aku akan memukuli 2 dari mereka terakhir kali dalam perjalanan pulang dari pulang kerja. Aku bertemu 2 pria yang bersiul padaku tetapi aku menjepit mereka ke tanah dan menggosok mereka dengan keras. Teller memasukkan informasi Qin Chuan ke dalam komputer dan bertanya. Kemana Anda pergi, Tuan? Dubai penerbangan berikutnya kelas utama. Terima kasih. Oke, tunggu sebentar. Teller memilih waktu dan penerbangan. Lalu memasukkan informasi pribadi di komputer. Detik berikutnya, sistem memunculkan informasi relevan tentang Qin Chuan di dalam Guotai Airlines. Teller itu tidak menyadari apapun pada pandangan pertama. Lihat kembali masa lalu. Dia menarik napas tajam. Sistem menunjukkan bahwa pria itu bernama Qin Chuan. Adalah anggota VVVVIP dari Guotai Airlines. Sistem keanggotaan ini lebih unggul dari besi manapun. Sistem keanggotaan perak, emas, dan platinum.
Belum lama ini, dokumen internal perusahaan dirilis. SOP manual proses standar untuk menerima anggota VVVVIP. Teller itu melihatnya sambil mempelajarinya. Saat Anda melihat hanya ada satu anggota VVVVIP di dalam. Dia ngeri. Tingkat perlakuan khusus ini. Selain bos di belakang Guotai Airlines, tidak ada orang lain yang bisa menikmati ini. Bahkan CEO baru Xia Ying hanyalah anggota batu bata dan batu. Rumor beredar di kalangan masyarakat. Rumor mengatakan bahwa bos besar di belakang Guotai Airlines memiliki koneksi di mana-mana. Informasi pribadinya tidak dapat ditemukan di internet. Ada juga rumor bahwa bos ini memiliki temperamen yang buruk. Setelah membeli Taiwan Airlines, pecat langsung semua eksekutif senior asing. Tidak meninggalkan seorang pun. Dan beberapa orang tersinggung olehnya. Kalau begitu, ini lebih dari sekadar Sial menggali gosip tentang eksekutif senior asing. CEO mana yang selingkuh dengan Presiden Serikat Pekerja? Dua pramugari melayani Direktur Keuangan bersama-sama. Berita gosip semacam ini yang secara langsung menyebabkan kematian sosial tidak ada habisnya. Namun, teller itu segera tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, orang penting setingkat ini sedang bepergian. Masing-masing dari mereka dikelilingi oleh orang-orang dan menjadi fokus perhatian semua orang. Bos datang ke konter sendirian untuk memesan tiket pesawat. Lelucon, bos, waktu Anda sangat berharga. Terlebih lagi, saya tinggal di negara di mana bahkan anjing menggelengkan kepala ketika mereka datang. Ada pepatah lama yang mengatakan, hasilkan uang dari Tianzu dan belanjakan uang untuk bunga Tianzu. Tetapi jangan pernah berpikir untuk membawa pulang 1 sen pun. Siapa pebisnis yang serius di sini? Tapi sekarang bahkan peluang 1 banding sejuta itu terjadi pada saya. Ini benar-benar seperti memamerkan keterampilan seseorang di saku celananya. Ini benar-benar menyesakkan. Qin Chuan melihat gerakan petugas bank membeku dan berpikir ada sesuatu yang salah dengan paspor baru itu. Apakah ada masalah dengan paspor saya? Petugas bank berdiri tegak. Dia tergagap. Tidak masalah, saya akan segera mengambilkan tiket untuk Anda. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Teller itu ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Mengangguk berulang kali. TSK, Xia Ying ini. Dia bilang dia tidak akan membuat informasiku spesial. Tetapi dia tetap melakukannya. Qin Chuan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Raja Inggris Raya mampu melakukan apa saja. Bagaimana jika mereka menyuap beberapa tentara atau agen lagi? Hancurkan pesawat penumpang itu. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Hubungi Xia Ying dan minta dia menghapus informasi keanggotaan saya dari sistem. Teller itu berkeringat deras. Saya hanyalah seorang karyawan akar rumput. Anda meminta saya untuk menelepon ketua dan mengajarinya cara melakukan sesuatu. Apa kau pikir aku melakukan pekerjaan? Qin Chuan mengetuk konter dengan jari telunjuknya. Tampaknya tidak mengerti ekspresi rumit petugas bank. Dalam keputusasaan, teller itu hanya bisa menghubungi hotline kantor pusat. Sejak CEO baru menjabat, hotline ketua baru telah dibuka di Guotai Airlines. Hotline tersebut dapat terhubung langsung ke kantor ketua Xia Ying. Namun sebelum itu, masih akan ada kontak awal dengan sekretaris Xia Ying. Bip bip. Telepon sedang sibuk. Teller itu sangat gugup. Dia merasa seperti menstruasinya akan segera mengalir kembali dengan gugup. 10 detik kemudian, panggilan tersambung. Sebuah suara profesional dan dingin terdengar dari ujung sana. Halo, ini adalah saluran telepon ketua. Apa yang bisa saya bantu? Ketua saya, bosnya Nonono, maksud saya ingin bertemu dengan ketua. Menghadapi penelepon yang agak tidak jelas, sikap sekretaris tetap dingin. Tidak sabar maupun terlalu antusias. Permisi. Apa yang bisa saya lakukan untuk ketua? Sekretaris mengeluarkan pena dan bersiap untuk membuat catatan di buku catatan. Guotai Airlines adalah perusahaan besar dan ada banyak orang yang ingin memberikan saran kepada ketua. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah tentang peningkatan upah dan tunjangan. Secara umum, masalah yang tidak mendesak akan dicatat oleh sekretaris terlebih dahulu. Kemudian laporkan satu persatu pada rapat rutin. Hanya jika masalahnya sangat mendesak, sinyal telepon akan segera dialihkan dan ketua akan menjawab panggilan tersebut secara pribadi. Suara dingin sekretaris membuat petugas semakin gelisah. Dia tergagap ada seorang pria yang ingin menghapus informasi keanggotaan pribadinya di Guotai Airlines. Dia tidak menginginkan tingkat keanggotaan ini lagi. Sekretaris itu terpana. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar permintaan seperti itu. Semua orang berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anggota premium maskapai penerbangan. Karena setelah meningkatkan ke kartu platinum. Bahkan jika Anda membeli tiket kelas ekonomi, Anda tetap dapat menunggu penerbangan Anda di ruang tunggu VIP. Saat Anda naik pesawat pramugari akan memberi Anda salam hangat. Apakah Anda yakin pria ini ingin membatalkan keanggotaan maskapainya? Apakah dia punya pendapat tentang Guotai Airlines kami? Sekretaris itu tidak berani lalai dan bertanya berulang kali. CEO baru menjabat dengan 3 perubahan besar. Hal terbesar adalah mengendalikan sikap pelayanan. Mengenai masalah sikap pelayanan, Taiwan Airlines mengadakan rapat untuk meninjaunya hampir setiap hari. Kami mengirim tim audit pihak ketiga untuk melakukan inspeksi di seluruh dunia setiap hari. Bab 234 Hotel Royal Atlantis. Pria ini yakin. Dia hanya ingin membatalkan tingkat keanggotaannya. Dia tidak keberatan. Dan setelah pembatalan, dia akan segera membeli tiket pesawat kami. Teller itu menjawab sekretaris sambil menatap Qin Chuan. Melihat bos besar itu sedikit mengangguk. Teller itu merasa lega.
Tapi kata-kata sekretaris yang berada jauh di Hong Kong itu terkejut. Batalkan level keanggotaan Anda lalu beli tiket pesawat. Apa operasi ini? Apakah blogger Douyin membuat video untuk menarik perhatian? Hal yang paling dibenci sekretaris adalah membuang-buang sumber daya publik dan menghasilkan keuntungan dengan membuat video untuk diri mereka sendiri. Dia berkata dengan marah, tolong beritahu saya informasi identitas pihak lain. Taylor mengambil paspor Qin Chuan dan membacakan informasi di dalamnya ke mikrofon. Sekretaris berada di ujung lain kepala, dimiringkan memegang gagang telepon di antara wajah dan bahunya. Mendengarkan. Nama saya Qin Chuan, nomor paspor saya adalah. Setelah memasukkan informasi, klik enter. Wajah sekretaris itu membeku sesaat. Tidak peduli seberapa mahal alas bedaknya, itu tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. 4 kata besar personel khusus di layar terpantul di pupil matanya. Ini adalah tingkat tertinggi yang mewakili seluruh perusahaan. Hanya ada satu tip VVVVIP. Halo-halo melihat bahwa sekretaris itu sudah lama tidak berbicara. Taylor itu memanggil 2 kali dengan ragu-ragu. Sekretaris itu menelan ludah dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Permisi, apakah pria ini masih di sini? Di sinilah, masalah ini terlalu besar bagi saya untuk membuat keputusan. Tolong minta pria itu untuk menunggu sebentar, saya akan segera menghubungi ketua. Ketika petugas bank mendengar ini, dia mengikutinya dan menyerahkan telepon kepada Qin Chuan. Adapun yang lainnya, jangan ikut campur. Sesaat kemudian, suara Xia Ying datang dari ujung telepon. Dia dengan ragu menyapa. Ini aku, kata Qin Chuan dengan tenang. Bos. Xia Ying mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan batinnya. Qin Chuan memulai liburan musim dinginnya kemarin dan meninggalkan Kyoto. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan bahkan Xiao Churan mengantarnya ke pesawat. Namun dia tidak memberitahu Xia Ying. Ini sangat menyakitinya. Dan dia merasakan emosi yang campur aduk dan sangat tidak nyaman. Kemudian datang berita bahwa Qin Chuan telah meninggal dalam serangan pesawat. Xia Ying benar-benar tercengang. Untungnya beberapa jam kemudian, Su Xiaoyan menelepon dan memberitahunya bahwa Qin Chuan baik-baik saja. Baru kemudian Xia Ying merasa lega. Semenit yang lalu, sekretaris Guotai Airlines memberitahunya bahwa bos menelepon. Xia Ying langsung sangat gembira. Aku berpikir dalam hati, bos masih peduli padaku. Dia mengeluarkan cermin riasnya dan memoles riasannya. Dia menemukannya tepat setelah dia memakai alas bedak. Itu hanya panggilan telepon. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, kenapa kamu bertanya? Qin Chuan memiliki kesan pertama yang buruk tentang Xia Ying. Dan sering berbicara kepadanya dengan lebih mendominasi daripada yang dia lakukan kepada Kok. Tetapi mengingat bahwa pihak lain adalah orang yang berbakat. Qin Chuan hanya mengucapkan beberapa kata yang mendominasi dan kemudian kembali normal. Berita mengatakan pesawatmu diserang. Xia Ying adalah wanita kuat yang bertanggung jawab atas perusahaan global dan mengendalikan mata pencaharian puluhan ribu karyawan. Dia tampil di majalah US People bulan lalu. Pada saat ini, dia seperti anak domba kecil dan nada suaranya penuh hormat. Oh, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ya, Xia Ying merasa lega setelah menerima jawaban afirmatif Qin Chuan. Saat ini dia merasa sangat bahagia. Ngomong-ngomong, hapus semua informasi VIP saya di Guotai Airlines, identitas saya sensitif sekarang. Dan saya tidak ingin menyebabkan bahaya yang tidak perlu bagi orang. Oke, bos. Xia Ying tidak bertanya lagi. Segera operasikan komputer dan hapus identitas VIP Qin Chuan dari sistem. Sekarang catatan penerbangan pihak lain sebersih kertas kosong. Selesai, bos. Qin Chuan mendengar ini dan memberi isyarat kepada petugas bank. Pihak lain mengerti maksudnya dan mengetik di komputer untuk memeriksa. Setelah beberapa detik, dia memberi isyarat oke kepada Qin Chuan. Oke, baiklah, saya akan menyerahkan Guotai Airlines kepadamu. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelolanya. Qin Chuan tidak lupa memuji Xia Ying di akhir. Anda tidak bisa hanya menyanjung seseorang tanpa memberinya imbalan apapun. Jarang sekali Xia Ying dipuji oleh bosnya. Dan sudut mulutnya melengkung tanpa sadar. Terima kasih, bos. Saya akan terus bekerja keras. Apakah Anda masih akan pergi ke Dubai? Baiklah, saya sedang membeli tiket pesawat ke Dubai sekarang. Xia Ying terdiam. Setelah banyak keraguan, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Bos. Karena kebijakan persemakmuran Britania Raya, Guotai Airlines kami telah dilarang terbang di banyak negara. Sekarang kami hanya dapat beroperasi dengan berbagi penerbangan. Hal yang sama berlaku untuk kota Anda. Qin Chuan tahu bahwa Guotai Airlines dilarang terbang di banyak negara. Xia Ying bernegosiasi dengan maskapai lain dan menggunakan taktik penerbangan bersama untuk diam-diam meringankan kesulitan Guotai Airlines saat ini. Tidak apa-apa, aku tahu, tidak akan lama lagi bisnis Guotai Airlines akan pulih. Sejak Qin Chuan sepenuhnya menaklukkan Xia Ying, dia sekarang sangat percaya pada apa yang dikatakan bosnya. Baiklah. Bos, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dengan hotel di Dubai? Kami juga memiliki hotel di Dubai. Tidak perlu, Dakin International sudah memesan hotel untuk saya. Saya bisa pergi melihat hotel lain dan melihat seperti apa mereka. Setelah memberikan beberapa instruksi, Qin Chuan menutup telepon. Xia Ying enggan pergi, tetapi juga memiliki beberapa pemikiran. Dia memikirkannya karena Qin Chuan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya ketika dia pergi. Aku tidak tinggal di hotelku sendiri sekarang. Xia Ying tahu ini ketika dia pertama kali berhubungan dengan Qin Chuan. Keangkuhan dan ketidaktahuan saya membuat pihak lain merasa sedikit kesal.
Dia bisa menerima bahwa Qin Chuan sedang tidak dalam suasana hati yang baik atau dengan nada yang baik padanya. Namun, hal yang paling sulit diterima adalah diabaikan oleh pihak lain. Xia Ying menghela nafas pelan. Aku harus melakukan sesuatu agar bos memperhatikanku. Dia menggerakkan 3 jari secara bersamaan memutar pena di tangannya. Akhirnya aku menandatangani namaku di dokumen berjudul Proyek Skematik untuk Ekspansi Hotel Hilton di Pulau Huahai. Dan meninggalkan pesan yang mengatakan setujui proyek ekspansi dan tambahkan investasi 2 miliar untuk meningkatkan upaya ekspansi. Tutup buku proyek. Xia Ying mengambil kopi di atas meja dan menyesapnya. Saya harap bisa membawa bos saya ke upacara pengguntingan pita saat ekspansi selesai. 6 jam kemudian Bandara Internasional Dubai. Awalnya, hanya butuh 3 jam untuk terbang dari India ke Dubai. Tetapi orang India selalu tidak dapat diandalkan. Penerbangan ditunda selama 3 jam. Ketika Qin Chuan berjalan keluar dari kabin, dia melihat wajah yang familiar sekilas. Dai Jiajia mengenakan gaun panjang hitam sederhana dan topi matahari berwarna coklat. Berdiri tidak jauh dan memperhatikan situasi pesawat. Melihat Qin Chuan muncul, secercah kegembiraan muncul di wajahnya yang serius. Dai Jiajia memutar tubuhnya yang anggun dan melambai kepada Qin Chuan. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya dengan setelan biru tua. Dia juga mengangguk dan tersenyum pada Qin Chuan. Qin Chuan mengenali bahwa pria itu adalah Ye Xiangrong, konsultan kepala untuk hubungan wilayah pusat global di Think Tank Tiongkok. Ketiganya bertemu dan bertukar beberapa sapaan sederhana. Qin Chuan meminta Ye Xiangrong untuk membawanya menemui Raja Arab Saudi. Mereka bertiga berkendara ke Atlantis Royal Hotel yang baru saja dibangun. Hotel ini terletak di Palm Island dan merupakan hotel landmark baru di Dubai. Qin Chuan memilih untuk tinggal di sini bukan untuk memeriksa hotel. Namun itu karena Raja Arab Saudi yang memilih tempat ini untuk pertemuan. Mobil perlahan berhenti di gerbang hotel. 3 pelayan hotel maju dan membantu membuka ketiga pintu mobil. Begitu Qin Chuan turun dari mobil, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya. Dia hampir berteriak kaget. Bab 235 tidak ada satupun orang normal di seluruh hotel. Semuanya adalah ketiga pelayan yang menjawab pintu, semuanya mengenakan sarung tangan putih dan seragam yang rapi. Senyum profesional di wajahnya memberi orang-orang perasaan ramah dan hangat. Qin Chuan sedikit mengangguk untuk menyampaikan terima kasihnya. Detik berikutnya, mata keemasan menyapu pelayan itu, namun dia menyipitkan matanya sedikit. Nama asli pelayan itu terpampang di mata keemasan itu. Pihak lain adalah Tom Hardia, agen senior AS yang pandai menggunakan racun untuk menyerang. Qin Chuan kemudian berbalik dan melihat Dai Jiajia dan Ye Xiangrong, pelayan yang membuka pintu di depan mereka. Mereka semua adalah agen AS. Qin Chuan berseru dalam hatinya, sungguh orang yang baik. Konfigurasi hotel ini agak tinggi. Namun Qin Chuan tidak menganggap serius ketiga agen itu. Hanya udang kecil. Setelah keluar dari mobil, ketiganya perlahan berjalan ke lobi hotel termewah di Dubai. Qin Chuan melirik. Mulai dari manajer lobi dan manajer kamar hingga pelayan dan petugas kebersihan. Tidak ada orang normal. Mereka semua adalah agen. Dapat diprediksi bahwa agen Saudi dan Iran tercampur. Ketika para pemimpin kedua belah pihak bertemu di negara ketiga, mereka harus berhati-hati. Dapat dimengerti bahwa agen-agen Emirati bersembunyi di sini. Sebagai negara ketiga, 2 orang besar datang untuk bernegosiasi jika terjadi kesalahan. Pihak tengah akan terdiam. Qin Chuan tahu bahwa agen Tiongkok ada di sini untuk melindungi penasihat Ye. Namun jumlah agen ini bertambah. Bahkan tidak 1/5 dari agen di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Melihat sekeliling, mereka semua padat dengan agen dari kedua negara ini. Mengapa kedua negara ini terlibat? Qin Chuan mengeluh dalam hatinya. Dia merasa seperti sedang bermain werewolf, kecuali untuk 2 pemain sipil. Sisanya adalah semua serigala. Tapi Qin Chuan tidak khawatir. Bahkan jika mereka datang bersama, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagiku. Jika aku tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, siapa tahu? Dia mungkin menutupi wajahnya dan keluar di tengah malam untuk merawat banyak orang. Mendapatkan pengalaman dan kemudian pulang untuk merayakan tahun baru. Melihat Qin Chuan, Linglung Ye Xiangrong bertanya dengan suara rendah. Tuan Qin, ada apa? Ada agen. Qin Chuan mengatakan yang sebenarnya. Kita adalah satu keluarga, Jack. Maksudku agen Amerika Serikat dan Inggris Raya. Wajah Ye Xiangrong berubah drastis di mana-mana. Seluruh lobi hotel penuh dengan mereka. Ye Xiangrong tercengang mungkin. Bukankah Direktur Si memberitahumu tentang kemampuanku menangkap agen? Ye Xiangrong gemetar seluruh tubuh dan meraih lengan Qin Chuan. Dia melihat sekeliling dan merasa seolah-olah semua orang ingin menyakitinya. Jangan khawatir, mereka tidak menargetkan kita. Itu adalah, mungkinkah itu Raja Pasir? Qin Chuan menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu. Mata emas hanya bisa melihat kejahatan masa lalu dan tidak bisa memprediksi kejadian masa depan. Setelah Qin Chuan mengatakan itu, Ye Xiangrong berjalan sedikit tidak wajar. Dia selalu merasa bahwa sebuah tangan akan keluar dari suatu tempat dan menembaknya. Dia memimpin Qin Chuan keluar dari ruang pertemuan. Kemudian saya pergi berkomunikasi dengan 2 satpam di depan pintu ruang konferensi. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari ruang pertemuan. Pihak lain melambaikan tangannya dan berbicara lama sekali. Dan kemudian kembali ke ruang pertemuan. Ye Xiangrong kembali dengan sedikit kecewa.
Apa yang salah? Qin Chuan bertanya. Para menteri di sekitar Raja Saudi mengatakan bahwa mereka masih bernegosiasi dengan Presiden Iran. Pembicaraan antara kedua belah pihak sangat tidak menyenangkan. Dan mereka ingin mengeluarkan senjata dan berkelahi beberapa kali. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Qin Chuan mengangguk. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Namun, penantian ini berlangsung hingga pukul 9 malam. Qin Chuan dan dua lainnya tidak makan seteguk makanan pun. Untungnya Dai Jiajia membeli beberapa potong kue dan memakannya. Tiba-tiba, pintu ke ruang konferensi ditendang hingga terbuka. Sekelompok pria berjubah hitam dan topi hitam keluar dari rumah dengan agresif. Sekilas sudah jelas bahwa orang-orang ini adalah orang Iran. Pria berjanggut putih besar di kepala kelompok itu adalah Presiden Iran, Rashid. Wajah Laksi tampak muram dan lubang hidungnya sedikit melebar. Jelas sekali sangat marah. Tetapi dia khawatir tentang statusnya dan tidak ingin kehilangan kesabarannya di depan umum. Para pejabat senior Iran di sekitarnya tidak setoleran dia. Lebih dari 10 orang berteriak dengan keras. Apa yang mereka bicarakan? Dai Jiajia bertanya dengan ragu. Mereka menyapa seluruh keluarga Raja Arab Saudi. Qin Chuan menjelaskan. Dai Jiajia mengangkat jari telunjuknya dan menyeka remah kue dari sudut mulutnya. Oh, saya pikir negosiasi gagal dan mereka mengutuk. Sepertinya orang Iran cukup sopan. Qin Chuan terdiam. Dai Jiajiado, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura naif? Suku Yi sudah pergi belum lama ini. Raja Arab Saudi mengenakan jubah putih dan topi putih berada di bawah 3 lapis keluar dari ruang rapat. Ye Xiangrong bergegas maju dan ingin berbicara dengan Raja Arab Saudi. Namun pihak lain bahkan tidak melihat Ye Xiangrong. Hanya Menteri Pertahanan Saudi, Hatli, orang kepercayaan dekatnya, yang membantu Ye Xiangrong. Hatliwe sudah sepakat sebelumnya bahwa Raja akan memberi China waktu 3 jam untuk wawancara. Kami sudah menunggu dari siang hingga malam. Hatli tampak malu. Penasihat Yedon, apa kau tidak lihat bahwa Raja sedang marah? Tapi kami bilang kami punya perjanjian. Ini adalah sebuah Bisakah Raja melanggar perjanjian menghadapi Menteri Pertahanan Saudi? Ye Xiangrong agak kuat dan agresif. Konsultan Ye yang terhormat. Sudah sangat larut, bagaimana bisa Raja berminat mengobrol denganmu? Hatli menatap punggung Raja yang menjauh, dia sedikit cemas. Konsultan Ye, please tunggu untuk hari lain besok. Saya akan membuat pengaturan dengan cara ini. Semua pengeluaran Anda di hotel akan dibebankan ke akun saya. Saya akan memperlakukan Anda sebagai permintaan maaf. Setelah itu Hatli melemparkan kartu kamar. Dia berbalik mengangkat ujung gaun putihnya. Dan mengambil langkah-langkah kecil untuk menyusul rajanya. Ye Xiangrong mengambil kartu kamar dan memandang Qin Chuan dengan kecewa. Merkin taking. Qin Chuan mengambil kartu kamar dan melihatnya. Ye Xiangrong tidak perlu menjelaskan sisanya. Dia mengerti bahasa Saudi. Penasihat Ye, saya mengerti, tunggu 1 hari lagi. Qin Chuan mengerti bahwa Ye Xiangrong berada di posisi yang sulit. Sekarang aku di sini, tidak ada salahnya menunggu 1 hari lagi. Dai Jiajia bertugas sebagai pemandu lokal. Sekarang perannya telah terpenuhi. Bos, ayo kita check-in dulu. Qin Chuan mengangguk dan dipandu oleh Dai Jiajia untuk check-in. Ketiganya baru saja tiba di lobi dan meja depan hotel. Sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk dari luar aula. Mereka berteriak dan bersorak di tempat kejadian. Suara bising tidak pernah berhenti. Di bagian depan kelompok ada 5 anak laki-laki yang cantik. Mereka berhenti di meja resepsionis. Dia berpose dengan tenang agar wartawan dapat mengambil gambar. Di luar pintu, kerumunan orang memegang papan nama penggemar. Aku berdiri berjinjit dan melihat saudara-saudara, namun tidak mungkin untuk melihat dari jarak yang sangat jauh. Jadi para penggemar bergegas masuk ke lobi hotel dengan panik. Meskipun ada orang yang menjaga ketertiban di tempat kejadian, tapi kekuatan lebih dari 200 penggemar wanita. Mereka tidak sebanding dengan agen Chia di Amerika Serikat. Menginjak jari kaki, menjilat telinga, memungut hidung. Selama dia bisa masuk ke lobi hotel dan melihat saudara laki-laki yang sangat dia rindukan. Bukan masalah besar menggunakan sedikit kekuatan untuk memutar tutup botol. Qin Chuan melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang pria yang berpura-pura menjadi satpam. Seorang pria yang identitas aslinya adalah agen senior Chia. Dia dikeluarkan dari acara itu oleh para penggemar. Hidungnya dikorek dan diberi pembunuhan milenium. Akhirnya dia mendorongnya ke tanah dan menginjaknya dengan marah. Pada saat itu petugas senior berteriak ketakutan. Ibu yang berteriak. Ini adalah misi paling berbahaya yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia ingin berhenti dan pulang. Kelompok penggemar ini lebih menakutkan daripada teroris. Qin Chuan dan Ye Xiangrong menatap kosong kegembiraan itu. Sebagai orang yang pernah mengalami ini, Dai Jiajia tidak tertarik pada anak laki-laki cantik ini. Dia mengambil paspor 3 orang dan menyerahkannya ke meja depan. Halo, saya butuh kamar. Tanpa menunggu Dai Jiajia selesai berbicara. Seorang pria dengan aksen Korea memotong. Orang lain menggunakan tubuh gemuknya untuk menyelinap di depan Dai Jiajia. ASI. Bab 236 menginap di hotel dan menghabiskan $1 juta AS. Pria Korea itu berbicara bahasa Inggris dengan aksen yang sangat tidak jelas. ASI Sheikh di bintang besar kita dulu. Resepsionis itu terkejut. Dengan kebingungan di matanya. Hei, si sikap pelayanan seperti apa yang kamu miliki? Cepatlah.
Meja depan sedang sakit kepala saat ini. Dia tidak tahu dialek bahasa Inggris apa yang sedang diucapkan pria itu. Ya ampun, pria gendut itu berpura-pura memuk. Pengawas meja depan bergegas maju. Permisi, Tuan, dia baru di sini. Saya pengawas meja depan hotel. Dan saya akan melayani Anda sekarang. Saya dengar itu adalah supervisor meja depan. Pria Korea itu akhirnya sedikit tenang. Dia mengeluarkan kartu kredit dan mendorongnya di depan supervisor. Bintang besar kami sangat lelah, mari kita periksa mereka dengan cepat. Dai Jiajia menjatuhkan kartu kredit orang lain. Dia mengerutkan kening dan berkata mengapa Anda check-in duluan kami di sini duluan. Pergi mengantre di belakang. Pria Korea itu tertegun. Dia adalah agen papan atas di Korea Selatan dan tokoh yang sangat berpengaruh di negara tersebut. Memukul penggemar dan menendang vandal. Kapan ini pernah terjadi? Dia memandang Dai Jiajia dari atas ke bawah. Apakah kamu orang Cina? Ya, Dai Jiajia mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga. Ya Tuhan. Sungguh sial menginap di hotel yang sama dengan orang Cina. Wajah Yu Dai Jiajia memerah karena marah. Pria Korea itu mengambil kartu kredit yang dibuang dengan seringai jahat. Kemudian dia menyerahkannya dan berkata kepada manajer resepsionis dengan nada sinis. Hahaha, kamar seperti apa yang bisa ditempati orang Cina ketika mereka datang ke Royal Atlantis? Hal paling banyak yang bisa mereka dapatkan adalah kamar tidur ukuran king yang harganya lebih dari $1.000 per malam. Kami adalah boy band kelas dunia PB dari Korea Selatan. Dan kami bisa menginap di suite yang harganya $3.000 per malam. Ayo ambil bisnis besar dulu. Dai Jiajia terdiam. Dia adalah ketua grup triliunan dolar. Aku sebenarnya diremehkan oleh boy band kecil dari Korea Selatan. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya untuk menamparkan orang lain. Namun tangan Dai Jiajia ditahan oleh Kim Chuan. Pria Korea itu mencibir orangmu harusnya bijaksana. Jika kamu tidak punya uang jangan bepergian kamar yang harganya $1.000 tidak buruk untuk pantatmu. Bos Dai Jiajia menatap Kim Chuan dengan sedih. Jangan berdebat dengan anjing, itu hanya akan mengotori mata dan tanganmu. Aku merasa mual saat melihat kelompok orang-orang androgini ini. Mari kita selesaikan formalitas dengan cepat dan pergi makan. Aku sedikit lapar. Kim Chuan bahkan tidak melihat pria Korea itu. Seolah-olah menatapnya akan mengotori mata. Dia juga menyerahkan kartu dan berkata, tolong buka suite penthouse untuk saya. Sehari sebelum kemarin, pengawas itu terkejut. Suite penthouse Horizon. Ini adalah suite termahal dan terbaik di Royal Atlantis. Suite ini meliputi area seluas 261 meter persegi. Kamar ini juga dilengkapi dengan teras dengan kolam renang tanpa batas seluas 207 meter persegi. Siren, apakah Anda yakin ingin menginap di Horizon Penthouse Suite? Apa masalahnya? Kamar ini harganya $30.000 per malam termasuk pajak. Begitu kata-kata ini diucapkan, kesombongan di wajah pria Korea itu langsung hilang. Kamar tempat orang lain tinggal 10 kali lebih mahal daripada milikku. Saya harus banyak berbicara dengan perusahaan sebelum saya bisa mendapatkan 3. Suite 000 yang saya ajukan. Dan pendanaan $3.000 AS ini adalah seluruh uang yang dimiliki oleh seluruh tim yang terdiri dari 8 orang. Ini berarti bahwa 8 orang dapat tinggal di satu kamar. Mendengar manajer meja depan mengatakan ini, Kim Chuan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang. Apakah Anda khawatir saya tidak bisa membayar? Bukan Pak, Suite Penthouse Horizon berbeda dengan kamar pria itu 3. 000 Sky Terrace Suite mereka memiliki 3 kamar tidur sementara suite Anda hanya memiliki 1 kamar tidur. Ketika pria Korea itu mendengar ini, alisnya berbinar gembira. Dia melihat bahwa Kim Chuan adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Orang Cina suka sekali bertingkah keren padahal tidak punya uang. 3 orang berbagi satu ranjang, sungguh memalukan. Pria Korea itu menampilkan tradisi negara Korea yang sangat baik, yaitu tidak tahu malu dan standar ganda. Wajah cantik Dai Jiajia memerah dan pikirannya penuh dengan pikiran. Ye Xianglong merasa seperti dirinya tidak dibutuhkan saat ini. Kim Chuan tampak acuh tak acuh dan mendorong kartu itu ke depan. Siapa bilang hanya membuka 1, saya mau 3. Begitu kata-kata ini keluar, udara di sekitar tampak membeku. Buka 3 kamar. Suite seharga $30.000 per malam. Menghabiskan 90.000 per malam di sebuah, bukankah ini sedikit berlebihan dan keterlaluan? Pria Korea itu mulai berkeringat dingin dari punggungnya. Dia punya firasat buruk bahwa dia telah menendang sepotong pelat baja. Saat manajer meja depan masih kaget, Kim Chuan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Del. Dia menolehkan kepalanya dan menatap Ye Xianglong. Penasihat Ye, berapa lama Anda perlu bekerja di Arab Saudi? Saya kira saya harus tinggal di sini selama sebulan. Kim Chuan mengangguk. Dan kemudian berkata kepada manajer resepsionis, saya ingin 3 suite penthouse. 2 untuk 2 malam dan 1 untuk sebulan. Kim Chuan selesai berbicara. Manajer resepsionis benar-benar terpana. 1 suite harganya $30.000 per malam. Menginap selama sebulan. Kau pikir ini rumah kontrakan? Pria Korea itu merencanakan sesuatu, $30.000 per malam. 30 hari sebulan $900.000 AS. Ada 2 kamar tambahan. Biaya ini $1 juta AS. $1 juta AS adalah 13 miliar mata uang Korea. Ini adalah uang yang tidak akan pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Tetapi mereka hanya menggunakannya untuk menginap di hotel selama sebulan. Pria Korea itu terdiam dan mundur 2 langkah.
Sekarang dia bahkan tidak berani kentut dengan keras. Manajer meja depan mengambil kartu yang diserahkan Qin Chuan. Perhatikan lebih dekat. Bukan kartu kredit, tapi kartu kamar. Sirdis. Qin Chuan berkata dengan tenang, kumpulkan tagihan dan selesaikan bersama di akhir. Manajer meja depan berkeringat dingin di dahinya. Para tamu menghabiskan banyak uang untuk memesan kamar. Kamu pasti senang karena komisi kinerja sudah ada. Tapi mari kita bayar bersama dan menghitungnya. $1 juta AS memang sedikit di luar kewenangannya. Bagaimana jika pihak lain melarikan diri atau... Detik berikutnya. Supervisor meja depan menempatkan kartu kamar di mesin untuk identifikasi. Pesan yang muncul dari sistem membuatnya terkesiap. Kartu ini adalah kartu kamar Menteri Pertahanan Saudi. Kartu kamarnya memiliki hak akuntansi tak terbatas di seluruh hotel. Siapa Menteri Pertahanan Saudi? Seseorang yang sangat miskin sehingga hanya memiliki sisa uang. $1 juta untuk mereka. Seperti setetes air di lautan. Setetes air di lautan luas. Kartu Watis tidak dapat digunakan. Qin Chuan mengetuk meja dengan jari telunjuknya dan bertanya. Manajer meja depan dengan cepat menjawab ya. Pasti. Lelucon. Kenapa kartu dewa kekayaan? Sun manajer resepsionis membantu 3 orang untuk memesan kamar masing-masing. Qin Chuan mendapatkan kartu kamar. Tapi dia sepertinya tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berjalan ke Dai Jiajia dan berdiri di depan pria Korea itu. Dia menunduk pada pria Korea di depannya yang sudah ketakutan. Dia berkata dengan suara dingin, kamu baru saja menakuti wanita ini. Kamu tahu kamu harus meminta maaf kepada wanita ini. Tidak. Orang Korea itu terkejut dan kemudian dia membalas dengan suara lemah. Qin Chuan menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, bagaimana mungkin kamu tidak? Kamu hampir memukul tangan wanita ini dengan wajahmu barusan. Sungguh hina, tak tahu malu, tak bermoral, lebih buruk dari babi dan anjing. Dan kamu masih mengatakan kamu tidak melakukannya. Bab 237 saya kaya. Tapi aku tidak bodoh. Pria Korea itu terdiam. Jelas sekali dia yang ingin menamparku. Melihat pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan tampak sedih. Suara Qin Chuan menjadi semakin dingin dan dingin. Mengapa ibumu tidak mengajarimu untuk meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan? Orang Korea secara alami takut pada chaebol. Pria Korea di depan Qin Chuan tidak terkecuali. Pikirannya kacau dan dia berspekulasi dengan liar. Pihak lain dapat menghabiskan $1 juta AS untuk menginap di hotel. Ini pasti chaebol besar dari suatu grup. Hanya orang dengan level ini yang bisa melakukan ini. Karakter kecil seperti saya tidak mampu menyinggung siapapun. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Pria Korea itu meminta maaf berulang kali. Melihat ekspresi jijik Dai Jiajia, Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata, oke, hati-hati, lain kali kamu keluar. Terutama ketika Anda bertemu orang Cina, ingatlah untuk menjaga wajah Anda dan jangan dekat dengan mereka. Saya harus. Pria Korea itu menundukkan kepalanya sangat dalam dan berkata. Setelah mengambil 2 langkah, Ye Xianglong merasa sedikit malu dan sedikit tertekan. Dia tahu Qin Chuan kaya. Anda bisa menginap saja di hotel biasa. Saat ini menginap di Vision Penthouse Suite di Royal Atlantis. 1 bulan lagi untuk menginap. Harga kamar saja akan menelan biaya hampir $1 juta. Mungkin ini terlalu boros. Tarif kamar untuk 1 malam adalah 210.000 yuan Tiongkok. Jika saya menginap di sini selama sebulan, biayanya akan menjadi 5 juta yuan Tiongkok. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kami telah menunggu Raja Arab Saudi sepanjang sore. Dan kami bahkan belum makan malam. Bukankah waktu kami sepadan dengan harganya? Ye Xianglong tertegun dan tidak begitu mengerti apa maksud Qin Chuan. Qin Chuan terkekeh dan berkata, aku kaya, tetapi aku tidak bodoh. Dia menyerahkan kartu kamar Menteri Pertahanan Saudi itu kembali kepada pihak lain. Ye Xianglong langsung mengerti. Orang ini benar-benar menagih biaya sewa $1 juta AS ke rekening Menteri Pertahanan Saudi. Dia menepuk pahanya dan berkata, Tuan Qin memang pilar negara dan seorang jenius ekonomi. Saya ingin belajar dari Anda. Mulut Qin Chuan berkedut. Dia tidak mendengar apakah Ye Xianglong memuji dirinya sendiri atau dirinya sendiri. Dai Jiajia yang berdiri di samping menunjukkan sedikit minat dan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Apakah kamu sudah memilih apa yang ingin dimakan malam ini? Tanya Qin Chuan. Baru kemudian Dai Jiajia sadar. Saya sudah memilihnya. Ini adalah restoran barat bintang 3 Michelin. Qin Chuan mengangguk setuju. Meskipun dia tidak suka makanan barat. Tapi ini sudah hampir pukul. Aku tidak pilih-pilih lagi. Ketika saya di India, saya memaksa diri untuk makan makanan yang penuh dengan unsur kimia. Cukup. Dai Jiajia membawa mereka berdua ke restoran barat Michelin. Setelah mereka bertiga duduk, pelayan membawakan menu. Qin Chuan baru saja membalik halaman dan tidak punya waktu untuk melihat menu dengan cermat. Ye Xianglong memberi isyarat kepada pelayan untuk datang dan mengambil pesanan. Saya ingin lobster Australia ini dan 1 kepala penuh abalon kering. Saya juga ingin hidangan molekuler kreatif ini. Ye Xianglong memesan makanan untuk 3 orang sendirian. Dia tidak mengikuti aturan masakan barat. Makanan pembuka. Sup lauk, hidangan utama, salad, makanan penutup, minuman panas. Pesan makanan sesuai Ye Xianglong memesan sesuai harga yang tertera di menu. Dari tinggi ke rendah.
Ini membuat pelayan yang sedang mencatat hidangan di sampingnya tercengang. Qin Chuan dan Dai Jiajia juga bingung. Ye Konsultan Ye. Kenapa kamu tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda? Dai Jiajia berbisik. Qin Chuan punya firasat bahwa dialah yang membuat Ye Xiangrong menyadari kesalahannya. Apa yang ingin kamu minum? Ye Xiangrong menutup menu dan bertanya. Qin Chuan dan Dai Jiajia saling pandang dan berkata. Terserah. Ye Xiangrong tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memesan apapun yang kamu mau. Dia bertukar menu minuman dari pelayan. Dengan pengalaman. Ye Xiangrong mulai membalik langsung dari belakang. Tentu saja saya baru saja membuka halaman terakhir dari daftar minuman. Sebuah halaman tunggal berwarna besar muncul di pupil Ye Xiangrong. Dicetak pada selebaran berwarna-warni itu adalah sebotol polos. Bahkan whisky biasa. Ketika Ye Xiangrong melihat sebotol anggur itu, dia tidak bisa mengalihkan pandang. Dia menelan ludah dan menunjuk menu. Aku ingin botol ini. Pelayan itu menunduk. Tiba-tiba aku merasa pusing. Tuan, botol ini adalah Macallan Rare Series 1926 yang merupakan harta karun hotel kami. Ye Xiangrong sedikit mengernyit, mengapa maksudmu itu tidak dijual? Pelayan itu tampak malu dan berkata, tidak, itu tidak dijual. Itu saja. Hanya apa? Hanya harganya. Klik. Siapa yang... Ye Xiangrong mengeluarkan kartu kamar dan menekannya di atas meja. Sikap mendominasinya langsung mengejutkan pelayan. Jadi pelayan mengambil cardran kartu kamar untuk menggesek kartu. Dan memesan. Selesaikan pesanan. Pelayan itu menganggap ini masalah besar dan harus melaporkannya kepada manajer restoran. Dia pergi mencari manajer restoran lagi. Manajer restoran saat ini sedang melayani meja tamu lain. Halo, Pak, apa pendapat Anda tentang sebotol Lafite 1908? Manajer restoran membungkuk dan bertanya. Duduk di depannya adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu menggoyangkan gelas anggur di tangannya dengan serius dan menyesapnya sedikit. Sayangku, Lafite 1982 ini berbeda dengan yang 1992. Rasanya kaya dan aromanya harum. Sangat cocok untuk merayakan promosimu. Pria itu meludah di dalam hatinya, sungguh omong kosong. Dia merasa sangat sakit. Sebotol anggur merah ini harganya $7.000. Mereka menghabiskan uang saya dan merayakannya untuk saya, tetapi mengapa saya merasa meskipun aku berpikir demikian dalam hatiku. Namun pria itu tampak tenang dan tenang. Dia memutar-mutar gelas dengan sangat profesional. Dia berkata dengan nada menghina, hei, Lafite 1982 sama sekali bukan anggur merah yang enak. Itu hanya anggur meja kelas atas, kamu belum mencicipi Romani Conti 1974. Itu anggur yang enak. Wanita itu menatap pria itu dengan kagum. Dengan bintang-bintang kecil yang berkedip di matanya. Pria itu menjadi lebih bangga pada dirinya sendiri ketika dia melihat, dan dia mengangkat poninya yang tebal dan berkata, jika restoran ini tidak lemah dan tidak memiliki anggur yang enak, saya tidak akan minum anggur semacam ini yang dijual di jalanan. Mulut manajer restoran berkedut. Namun karena etika profesional, saya tetap tersenyum. Tuangkan lebih banyak anggur. Anggur yang baik bisa membuat orang sedikit mabuk tapi tidak sampai mabuk. Pria itu bersendawa dan melihat sekeliling. Saya membuka sebotol Lafite 1982 sendiri. Dia ingin melihat apakah ada orang yang akan memandangnya dengan iri atau cemburu. Setelah melihat sekeliling, matanya tertuju pada meja makan tidak jauh dari sana. Di sana pelayan sedang membawa beberapa hidangan utama termasuk lobster dan abalon ke meja. Pria itu mencibir, aku tidak menyangka bahwa di restoran bintang 3 Michelin akan ada orang udik seperti itu yang tidak tahu cara makan. Dia hanya memesan hidangan utama dan bahkan tidak tahu cara makan makanan barat kelas atas. Manajer restoran tersenyum canggung. Wanita itu juga menunjukkan ekspresi menghina ketika melihat ini. Betul sekali, Anda sama sekali tidak punya. Setelah berkata, pelayan itu membawakan hidangan ham Liberia dan kaviar kelas dunia. Kedua bahan ini dijual per gram di restoran barat kelas atas. Harganya sangat mahal. Jadi dalam piring sebesar ini, hanya seiris tipis ham dan 3 gram kaviar. Wanita secara alami tahu nilai hidangan ini. Dia mengambil irisan ham dengan hati-hati. Takut sepotong kaviar akan jatuh. Bagaimanapun, 1 gram kaviar berkualitas tinggi sama berharganya dengan 1 gram emas. Begitu dia menggigit, aroma ham yang kaya dan manisnya kaviar langsung memenuhi mulutnya. Ini tak terlupakan. Wah, sayang, hidangan ini lezat. Sayangnya porsinya agak kecil. Maksud wanita itu adalah dia ingin memesan hidangan lain. Tetapi karena hidangannya mahal, dia takut pria itu tidak setuju. Jadi saya sengaja mengatakan itu. Tapi wanita itu selesai. Tetapi dia menemukan bahwa perhatian pria itu tampaknya tidak tertuju padanya. Dia mengerutkan kening karena... Lalu aku mengikuti arah pandang pria itu dan melihat. Bab 238, dia meneguknya dalam sekali tegukan dan $84.000 AS hilang. Pupil pria itu melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bahkan manajer restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar seluruh tubuhnya. Mata mereka semua tertuju pada meja tempat orang-orang memesan hidangan utama dengan gila-gilaan. Hidangan yang dipesan oleh para tamu di meja itu secara bertahap berubah gaya. Baru saja itu hanya lobster dan abalone makanan rumahan ini. Sekarang situasinya berbeda. Ham Liberia dijual per potong. Tetapi orang-orang di meja itu sebenarnya memesan satu utuh.
Seorang pria parubaya yang tampak lembut dan sopan baru saja memotong daging menjadi beberapa bagian. Orang lain mengunyah setiap potong perlahan dan menikmatinya perlahan. Dia memotongnya menjadi kubus dan memakannya seolah-olah itu tahu. Awalnya kaviar berkualitas tinggi dijual per gram. Pria parubaya itu meminum seluruh kaleng dalam satu tegukan. Setelah beberapa teguk, pihak lain menemukan bahwa itu jauh lebih mahal daripada Lafite 1982. Brengsek orang itu, gumamnya. Apakah ada hukum untuk Saat ini pelayan berlari mendekat dan membisikkan sesuatu kepada manajer restoran. Wajah manajer restoran berubah drastis. Dia dengan cepat meletakkan gelas Lafite dan taplak meja putih di tangannya dan bersiap untuk pergi. Pria itu tampak tidak senang. Oke, kamu mau kemana? Tuan. Para tamu di meja itu memesan beberapa anggur jadi saya harus melayani mereka sendiri. Wanita itu langsung menjadi cemburu. Dia menatap manajer restoran dengan dingin. Kenapa kami memesan dan Anda tidak bisa membiarkan manajer restoran Anda menyajikan anggur dengan tenang? Wanita itu mengangkat kepalanya. Pihak lain akan sangat senang setelah makan 2 hidangan keras. Dia juga ingin merebut manajer som layarnya. Bagaimana aku bisa menelan ini? Seperti kata pepatah, jangan berjuang untuk roti, berjuanglah untuk harga dirimu. Fokus restoran malam ini haruslah diri Anda sendiri. Manajer restoran tersenyum canggung namun sopan. Nyonya pihak lain memesan sebotol whisky Macallan Rare Series 1926. Wanita itu marah. Jadi kenapa kami memesan Lafite? Lafite dari tahun 1982. Apakah itu tidak sebagus sebotol whisky McLaren miliknya? Manajer restoran menggerakkan bibirnya dan mengingatkan. Nyonya, mereka memesan Macallan. Wanita itu sedikit malu dan sedikit marah. Apa McLaren McDonald's saya belum pernah mendengar tentang mereka. Dia menoleh dan berkata kepada suaminya sayang. Tetapi detik berikutnya dia melihat wajah suaminya pucat pasi. Melihat ini wanita itu sepertinya mengerti. Dia mendengus apakah sebotol Macallan itu lebih mahal daripada Lafite 1982 kita. Tidak lebih dari sedikit wajah pria itu penuh keterkejutan. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu juga melihat ke arah pandangannya. Aku melihat 5 atau 6 pelayan mendorong sebuah limusin kecil. Di atasnya duduk sebuah kotak kayu kecil biasa dan sebotol whisky yang tampak biasa. Huhit terlihat seperti itu. Ketika pria itu melihat sebotol whisky Macallan Rare Series 1926 muncul. Dia tidak lagi bisa menahan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Memberi isyarat kepada manajer restoran bahwa dia bisa pergi. Wanita itu cemas sayang mengapa kamu begitu pengecut. Itu hanya sebotol anggur saya bisa membayarnya dan memesannya untuk Anda. Hari ini adalah hari pertama promosimu sebagai kekasihmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu kehilangan muka sayang kamu tidak boleh kehilangan semangat juangmu. Wanita itu mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan mendorongnya ke atas meja. Dia ingin pria itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pria itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan suara rendah. Itu hanya sebotol anggur. Apakah Anda tahu jenis anggur apa itu dan berapa harganya? Wanita itu menyilangkan tangannya dan mendengus. Itu hanya McLaren. Hanya whisky, paling banyak $100. Wanita itu tahu dalam hatinya bahwa sebotol anggur ini bernilai setidaknya $1.000 AS. Namun dia hanya ingin menurunkan harga untuk melampiaskan kekesalannya. Batas atas kartu kreditnya adalah 100.000. Itu lebih dari cukup untuk menarik kartu kredit Anda secara berlebihan dan membeli sebotol anggur mahal. Pria itu menghela nafas tanpa daya. Itu McLaren. Macallan berada dalam bisnis pelayaran dan McLaren menjual mobil sport. $100 atau lebih yang Anda sebutkan sangat mendekati. Hampir sama hanya beberapa kata. Wanita itu tercengang. Apa maksudmu? Maksudku sebotol whisky Macallan Rare Series 1926 itu bernilai lebih dari $1 juta AS. Tepatnya $1.400.000 AS. Ini adalah harga dilelang jika dijual di restoran. Harganya setidaknya $2 juta AS. $2 juta AS. Untuk sebotol anggur wanita itu sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Pria itu mengangguk setuju. Wanita itu diam-diam mengambil kartu kredit dari meja. Matanya mulai menatap samar-samar pria parubaya yang sedang makan ham dengan mulut penuh. Sirdo, apakah Anda perlu bantuan membuka botol whisky Macallan Rare Series 1926 ini? Manajer restoran bertanya dengan hormat. Dalam perjalanan, dia bertanya kepada pelayan, apakah pelanggan yang memesan anggur ini memiliki kemampuan untuk membayarnya? Pelayan itu hanya berkata, pihak lain adalah orang-orang Raja Arab Saudi. Manajer restoran segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka yang memiliki dewa kekayaan pasti mampu membayar. Komisi untuk sebotol anggur ini harus minimal 5 digit. Manajer itu menyeringai bahagia sepanjang jalan. Buka saja, Ye Xiangrong berkata dengan santai. Puff. Manajer restoran membuka whisky dengan sangat profesional. Kemudian tuangkan segelas untuk masing-masing dari 3 orang. Saat menuangkan anggur, dia sangat berhati-hati dan waspada. Saya takut setetes anggur akan bocor. Lagi pula 700 ml anggur ini harganya sama dengan $2 juta AS di toko. Dikonversi menjadi $2800 per mililiter. Dia baru saja menuangkan seteguk cairan ke dalam cangkir setiap orang di meja. Sekitar 30 ml. Ini berarti minum teguk ini $84.000 hilang. Ini sangat menakutkan.
Ayo bersulang. Ye Xiangrong mengangkat gelasnya dan berkata kepada Qin Chuan dan Dai Jiajia. Dia tampak mabuk bahkan tanpa minum. Qin Chuan merasa sedikit bersalah seolah-olah dia telah membuka kotak Pandora milik Ye Xiangrong. Ye Xiangrong meminum segelas, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sialan, aku sudah berada di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Aku selalu khawatir, takut Iran tiba-tiba meluncurkan rudal dan aku akan mati di tanah asing. Qin Chuan teringat adegan panggilan videonya dengan Ye Xiangrong 2 hari lalu. Dan menghela nafas. Aku telah bekerja keras untuk negaraku dan mengorbankan hidupku untuk itu. Dan saya tidak menyesal, tapi saya tidak tahan dengan Arab Saudi. Ia menolak untuk bekerja sama dengan Tiongkok yang mengejar kemakmuran bersama. Dan bersikeras untuk menggoda dan berkolusi dengan Amerika Serikat. Ye Xiangrong berkata sambil menyeka air matanya. Dia berusaha keras untuk mempromosikan penggunaan mata uang Tiongkok untuk menyelesaikan transaksi minyak. Saya tinggal di Arab Saudi selama lebih dari 10 tahun. Sejak awal. Itu tidak disambut oleh Arab Saudi. Kemudian China bangkit. Kerajaan Saudi akhirnya menatap langsung matanya. Hanya kamu yang tahu seberapa hangat atau dinginnya. Namun terlepas dari ini, Arab Saudi masih condong ke Amerika Serikat dan semakin dekat dengan Amerika Serikat. Mereka meremehkan serangkaian ide kerjasama yang baik yang diusulkan oleh Tiongkok. Hari ini Arab Saudi mengecewakan kita lagi. Ye Xiangrong, di bawah pengaruh alkohol, berhasil melampiaskan emosinya. Dia mendongak dan menyesap segelas whisky seharga $84.000. Saya merasa sedikit lega. Merkin, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya tidak menyangka. Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Xiangrong menyalahkan dirinya sendiri. Penasihat Yedis tidak ada hubungannya denganmu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Itu kesalahan mereka karena mereka melanggar janji mereka, itu bukan kesalahanmu. Qin Chuan berhenti sejenak lalu meminum segelas whisky senilai $84.000 AS dalam sekali teguk. Lalu dia berkata, bab 239 pria seperti serigala di usia 20 dan harimau di usia 30. Ini hanya satu hari lagi. Ini bukan masalah besar. Tapi bagaimana jika negosiasi antara Arab Saudi dan Iran gagal lagi besok? Raja Saudi dikenal dunia karena temperamen buruknya. Jika negosiasi gagal, kita pasti tidak akan bisa bertemu dengannya. Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, saya sudah membeli tiket pesawat untuk lusa. Dan saya hanya memesan kamar hotel selama 2 hari, peduli apa yang mereka sepakati besok. Saya akan bertemu dengan Raja Arab Saudi. Ye Xiangrong tersenyum tak berdaya. Hal-hal seperti pertemuan paksa. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya mendengarkan keluhan dan kata-kata marah Qin Chuan. Apa yang bisa Ye Xiangrong lakukan sekarang? Berikan saja Qin Chuan sekaleng kaviar lagi. Biarkan dia membantu negara Saudi mendapatkan lebih banyak uang untuk meredakan amarahnya. Qin Chuan merasa sedikit mual saat melihat kaviar. Ye Xiangrong sudah memasukkan 10 kaleng ke tangannya. Meskipun setiap kaleng kaviar hanya berisi 50 gram. Namun, sedikit demi sedikit, itu bisa bertambah menjadi banyak. 10 kaleng setara dengan 1 kilogram makanan. Qin Chuan melambaikan tangannya berulang kali, jika aku makan terlalu banyak barang ini. Saya khawatir saya akan pergi menembak Javelin Konsultan Ye. Take it easy. Ye Xiangrong tersenyum tipis. Dia menyesap whisky dengan gigitan kaviar. Ketika hidup itu baik, Anda harus menikmatinya sepenuhnya. Saya telah membuang banyak tahun di wilayah tengah Yadi, apa salahnya menikmati diri sendiri sedikit? Setelah makan enak dan beberapa minuman, saya selesai menuliskan tagihan. Masih ada satu tegukan terakhir yang tersisa di botol makalan. Ye Xiangrong benar-benar tidak bisa minum lagi, jadi dia melambaikan tangannya. Anggur itu diberikan kepada manajer restoran. Pihak lain tersanjung. Saya sangat terharu dan ingin mengucapkan banyak terima kasih. Dia hampir berlutut dan memanggilnya ayah baptis. Sedikit anggur ini ditambah botol asli dan kotak kayunya. Nilainya $100.000 AS dalam satu transaksi. Qin Chuan dan Dai Jiajia mengirim Ye Xiangrong kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua berjalan kembali ke kamar masing-masing. Qin Chuan akhirnya punya waktu luang untuk dengan cermat mengapresiasi desain interior hotel. Interior Royal Atlantis Hotel dibangun berdasarkan elemen air dan api. Perpaduan air dan api dapat dilihat di mana-mana. Hotel ini dirancang dengan baik, Qin Chuan memuji dengan tulus. Dai Jiajia mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia mulai berbicara tentang Royal Atlantis Hotel dibuka tahun ini dan harganya sekitar $1,5 miliar AS. Hotel memiliki 795 kamar dan 43 lantai. Ada 17 restoran, di antaranya adalah restoran Michelin. Meliputi semua jenis masakan di dunia, hotel ini mencakup area seluas 63 hektar. Yang kira-kira seukuran 155 lapangan sepak bola, terdapat lebih dari 93 kolam renang. Serta taman air terbesar di dunia dan akuarium luar ruangan terbesar di dunia. Qin Chuan memperhatikan dan mendengarkan, mengangguk kecil dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, dia berhenti, melihat lurus ke depan. Dai Jiajia tercengang. Qin Chuan tiba-tiba berhenti dan menatapnya lurus. Dai Jiajia berpikir ada sesuatu yang salah dengannya. Dia memeriksanya dengan cepat. Setelah memastikan bahwa pakaian dan riasannya baik-baik saja, Dai Jiajia merasakan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bos Wat, apa artinya ketika kamu melihatku seperti itu? Apakah ini benar-benar petunjuk? Dai Jiajia menggigit bibirnya. Mungkinkah itu? Mata Dai Jiajia mulai menghindar.
Dia menundukkan kepalanya dengan gugup dan memainkan rambutnya untuk meredakan rasa malu. Ini adalah pertama kalinya Dai Jiajia mengenakan gaun malam berpotongan V dalam. Model pakaian ini dapat menonjolkan perasaan seksi, menawan, dan misterius dari wanita seusianya semaksimal mungkin. Dai Jiajia membeli gaun ini khusus untuk bertemu Qin Chuan. Saat makan malam, Ye Xiangrong hadir. Dai Jiajia sengaja membiarkan rambut panjangnya terurai di depan. Rambut itu membentuk pagar sampai batas tertentu, menghalangi ombak di depannya. Tapi sekarang hanya aku dan bosku sendirian. Dai Jiajia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Dia menggodanya tanpa sengaja. Sama seperti matahari yang muncul setelah awan menghilang. Biarkan bukit dan lembah muncul kembali di dunia. Qin Chuan perlahan mengulurkan tangannya. Dai Jiajia mulai menjadi sangat gugup. Jantungnya berdebar kencang. Bos itu mengulurkan tangan. Apakah malam ini, bos menginginkan? Haruskah saya bersikap pendiam? Jika Anda terlalu terbuka, apakah bos saya akan berpikir saya gegabah? No way minum malam ini. Bos mungkin tidak akan terlalu memikir, bagaimana jika saya terlalu pendiam dan bos saya salah paham? Konon, pria itu seperti serigala di usia 20 dan harimau di usia 30. Bos sedang berada di usia yang penuh semangat seperti serigala. Setelah minum begitu banyak malam ini, aku tidak boleh membuat bosku kesal. Kanan, ini untuk kesehatannya. Saat bos masih berkembang, tidak bisa membiarkannya. Dai Jiajia ragu-ragu dan sedikit berjuang. Jadi saya mengurungkan niat untuk melawan. Jauh di lubuk hati, dia masih menyarankannya pada dirinya sendiri. Saya melakukan perbuatan baik. Saya adalah seorang bodhisattva dalam daging. Dai Jiajia sudah dewasa. Saya belum pernah melakukan kontak fisik dengan anggota lawan jenis. Tapi tumbuh sebesar ini, dia rindu untuk berhubungan lagi. Dia merasa bahwa sudah waktunya Qin Chuan menghubunginya. Hampir 1 abad telah berlalu. Pada akhirnya Dai Jiajia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tangan Qin Chuan selembut giok bertumpu di bahunya yang halus dan lembut. Bosi. Set, Qin Chuan berbisik meminta Dai Jiajia untuk diam. Dai Jiajia melakukan seperti yang diperintahkan. Wajahnya memerah dan terasa panas. Kembalilah ke kamarmu dulu, aku akan melakukan sesuatu. Dai Jiajia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan bersenandung pelan. Dia mengerti. Bos pasti akan membeli benda itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Sinar matahari pertama di pagi hari bersinar dari luar. Sinar matahari yang hangat dan lembut menyinari. Dai Jiajia mengenakan piyama rendah seksi dan tidur nyenyak. Tiba-tiba sebuah suara membangunkannya. Dai Jiajia mengucek matanya yang bingung. Perlahan buka matamu. Aku melihat selimut dan spray halus di tempat tidur di sisi lain. Ada tatapan kehilangan di matanya. Dia menunggu di sini sepanjang malam tadi dan akhirnya tertidur. Bahkan tidak menunggu Qin Chuan. Saat ini. Baru saat itulah Dai Jiajia mengerti apa artinya menunggu. Apakah kamu sudah bangun? Qin Chuan berjalan ke kamar tidur dari ruang tamu dengan sarapan di tangannya. Dia bertanya dengan perhatian. Dai Jiajia meliriknya dan tidak menjawab. Qin Chuan segera berhenti berbicara. Dia mempelajarinya di kelas biologi. Ketika anak perempuan mengalami menstruasi, emosi mereka menjadi mudah tersinggung dan pemarah tanpa alasan. Guru biologi laki-laki yang mengajar kelas ini. Dia juga menunjukkan kepada semua orang bekas tamparan untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu telah diverifikasi dalam praktik. Sama kuatnya dengan Master Qin Chuana dengan kekuatan seni bela diri tingkat 7. Aku tidak bisa menahan tekanan rendah yang dirasakan seorang wanita ketika dia marah tanpa alasan. Tidak ada percakapan di sepanjang jalan. Sampai saya bertemu Ye Xiangrong. Qin Chuan merasa sedikit lega. Setelah mereka bertiga bertemu, mereka langsung pergi ke ruang pertemuan. Bab 240. Berbicara tentang pekerjaan saya berbicara langsung kepada Raja. The Royal Atlantic. 91. Negosiator dari kedua negara mulai memasuki. Orang Iran dengan pakaian hitam dan topi hitam adalah yang pertama tiba di ruang pertemuan. Mereka buru-buru berjalan melewati Qin Chuan. Sesekali 1 atau 2 orang menoleh untuk melihat Qin Chuan dan kedua rekannya. Tapi tidak ada seorang pun yang. Qin Chuan menyipitkan matanya dan memperhatikan pihak lain memasuki ruang pertemuan dengan tenang. Sangat cepat. Orang-orang Saudi dengan pakaian putih dan topi putih datang dengan cepat. Raja Arab Saudi masih sombong dan meremehkan segalanya.
Dia berjalan melewati Qin Chuan dengan langkah besar. Seolah-olah mereka bertiga seperti udara. Ye Xiangrong buru-buru meraih Hatli yang mengikuti dari belakang. Lao Hayu harus membantuku mendapatkan kesempatan untuk bertemu denganmu hari ini. Hatli menatap Ye Xiangrong. Aku hanya berseru dalam hati. Sungguh pria yang hebat. Kamu bajingan, kamu masih punya keberanian untuk datang. Konsultan Yedit, apakah kamu membeli mobil atau rumah kemarin? Kamu membayar tagihan lebih dari 3 juta dolar AS. Hatli menggeram dengan sedih. Ye Xiangrong mengerutkan kening dan berkata, situasi topi tua telah berubah meskipun Anda kehilangan 3 juta dolar AS. Kamu telah belajar sebuah. Yu Hatli sangat marah sampai giginya gatal. Ye Xiangrong menghela nafas dan berkata, Cakap, lihatlah dirimu, kamu terlalu berpikiran sempit, aku hanya menghabiskan 3 juta dolar AS. Anda bisa mencoba orang lain. Ye Xiangrong melihat sekeliling dan akhirnya menunjuk Qin Chuan dan berkata, Anda harus memberinya kartu itu benar atau tidak dia dapat membuat tagihan 10 juta untuk Anda. Hatli melirik Qin Chuan. Tiba-tiba aku merasa bahwa kata-kata Ye Xiangrong ada benarnya juga. Setelah pelajaran hari ini, apakah kamu berani memberikan kartumu kepada orang lain dan membiarkan mereka merekamnya secara acak di masa mendatang? Aku tidak berani lagi, kata Hatli dengan cemas. Betul sekali, pelajaran yang kuajarkan menyelamatkanmu 7 juta dolar. Kamu harus berterima kasih padaku. Ini adalah kebijaksanaan agung dari yang tidak mudah ditularkan kepada orang biasa. Pikiran Hatli sekarang sepenuhnya disibukkan dengan negosiasi. Pemikiran saya tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Xiangrong. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia akan bingung. Terima kasih. Ye Xiangrong menepuk bahu orang lain dan berkata. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mohon atur. Hatli mengangguk dan berjalan diam-diam ke ruang pertemuan. Qin Chuan dan Dai Jiajia tertegun menyaksikan. Logika konsultan Ye memang tak tertandingi. Tidak heran dia bisa melewati wilayah tengah dengan begitu mulus selama bertahun-tahun. Ye Xiangrong pura-pura menepuk kepalanya dan berkata, oh tidak. Saya lupa mengembalikan kartu itu kepadanya. Bagaimana kalau kita minum lagi malam ini? Ketika Hatli masuk ke ruang konferensi. Pintu ruang konferensi tertutup. Qin Chuan dan dua lainnya sedang menunggu di ruang tunggu di seberang ruang konferensi. Negosiasi dimulai pukul 9.15 pagi. Hingga waktu makan siang. Orang-orang di dalam belum keluar. Hanya pelayan yang keluar masuk. Mengantarkan makanan. Ruang rapat memiliki kedap suara yang sangat baik. Berdiri di luar dan dengarkan saja. Saya tidak bisa mendengar suara apapun dari dalam. Hanya ketika pelayan mendorong kereta makan siang, saat pintu terbuka. Di dalam ruang pertemuan. Mereka menggunakan bahasa cabul untuk mengutuk leluhur satu sama lain di mana-mana. Baru kemudian ia akan melompat keluar seperti kuda liar. Qin Chuan bingung dengan percakapan antara orang-orang ini. Situasi di tempat kejadian dan apa yang dilaporkan di berita. Pertukaran ide yang ramah dan bersahabat sama sekali tidak seperti itu. Pelayan mengantarkan makanan. Qin Chuan dan dua lainnya memasuki penantian panjang lainnya. Penantian sunyi. Kami menunggu hingga pukul 4 sore. Matahari musim dingin terbenam lebih. Cahaya senja matahari terbenam bersinar melalui jendela panorama besar dari lantai ke langit-langit. Selama negosiasi, pelayan menyajikan teh sore. Ketika Qin Chuan membuka pintu, dia mendengar sapaan hangat dan ramah dari kedua belah pihak. Kedua kelompok ini masih saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab satu sama lain. Negosiasi sama sekali tidak mengalami kemajuan. Satu-satunya kemajuan adalah hinaan dari kedua belah pihak bahkan lebih tidak menyenangkan. Qin Chuan tiba-tiba berdiri dan berkata saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Ye Xiangrong tertegun tidak menunggu lagi. Baiklah, tidak perlu menunggu lagi. Ye Xiangrong tidak mengerti. Saya pikir pihak lain akan menyerah pada kesempatan untuk bertemu raja. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Qin Chuan berjalan lurus ke pintu ruang konferensi. Dua pengawal masing-masing setinggi lebih dari 2 meter mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Orang luar tidak diizinkan masuk. Qin Chuan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, saya memiliki janji dengan raja untuk bertemu di usia 13 tahun. 00 dan sudah waktu 1700 saya sangat berharga. Saya ingin masuk dan berbicara langsung dengan raja. Pengawal itu tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu galak. Tuan, saya khawatir Anda memiliki masalah dengan otak. Anda tidak bisa begitu saja menemui raja kapanpun Anda mau. Pengawal itu melambaikan tangannya. Memberi isyarat kepada pihak lain untuk menyingkir dengan cepat. Kedua pengawal itu memiliki otot yang sangat besar. Dalam hal kekuatan pertarungan jarak dekat. Dia adalah elit di antara para elit. Namun bagaimanapun juga, dia bukanlah ahli bela diri. Dia harus mengubah efektivitas tempur lawan menjadi kekuatan seni bela diri. Paling banter level 2. Qin Chuan tidak banyak bicara. Dia menggerakkan tangan kiri dan kanannya dalam gerakan lambat. Keduanya tertidur. Ye Xiangrong tercengang Tuan Qin, apa yang sedang Anda lakukan? Untuk urusan bisnis resmi, bicaralah langsung kepada raja. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan membuka pintu ruang konferensi dan berjalan masuk. Detik berikutnya, Qin Chuan merasa bahwa dia telah sampai di ruang tertutup yang sangat besar. Ruang konferensi tempat dia berada seukuran lapangan sepak bola standar. Tata letak interiornya juga sangat modern. Sederhananya, tata letaknya sangat sederhana. Tidak ada bedanya dengan ruang konferensi biasa. Hanya sedikit lebih besar. Jia Jiayu tidak perlu mengikutiku.
Qin Chuan menolehkan kepalanya dan berkata kepada Dai Jia di belakangnya. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan melangkah masuk ke ruang pertemuan. Ye Xianglong melihat ini. Dia meluruskan setelan jasnya dan mengencangkan dasi di lehernya. Ikuti dari belakang dengan saksama. Saat keduanya melangkah ke ruang konferensi. Swish swish swish. Lebih dari 30 pengawal berdiri di belakang para pemimpin Irak dan Arab Saudi. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Qin Chuan. Raja Salman dari Saudi menyipitkan matanya dan berkata dengan marah. Siapa kamu? Berani sekali kamu masuk tanpa izin ke ruang pertemuan negosiasi antara kedua negara. Keringat dingin membasahi dahi Hatli. Dia memelototi Ye Xianglong dan membentuk kata-kata kasar dengan mulutnya. Kemudian dia berkata kepada rajanya sendiri yang mulia, kedua orang ini adalah utusan Tiongkok yang saya sebutkan kepada Anda. Mereka punya janji bertemu dengan Anda. Salman melirik pamannya, Hatli. Lalu dia berkata kapan saya setuju untuk bertemu dengan orang Cina. Hatli ini terdiam sesaat. Keponakan saya adalah contoh umum seseorang yang berpaling dari orang tuanya. Dia dengan sengaja mempermalukan dirinya sendiri dan Qin Chuan. Meskipun dipermalukan, Hatli tidak berani membantah. Dia tahu bahwa jika keponakannya menjadi gila bahkan ayahnya sendiri akan mati. Ya. Karena Arab Saudi dan China telah bersahabat selama beberapa generasi. Saya tidak akan membahas masalah ini kali ini, biarkan mereka segera keluar dari sini. Hatli mendorong kursi itu menjauh berlari kecil ke depan dan meraih tangan Ye Xianglong. Penasihat Yewat, apa yang kamu lakukan? Lihat, Raja sedang marah sekarang. Kamu sebaiknya pergi dengan cepat. Lupakan tentang pertemuan. Ye Xianglong berkata dengan tatapan yang benar. Saya tidak pernah menyangka Raja Arab Saudi akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Begitu kata-kata ini keluar, pistol pengawal Saudi langsung berubah arah dan menunjuk langsung ke arah Ye Xianglong. Ye Yu yang lama tahu bahwa Raja mampu melakukan apa saja, Hatli berkata dengan sungguh. Salman yang berbahaya dan brutal adalah sosok yang bahkan ditakuti oleh Amerika Serikat. Jika ada orang di Arab Saudi yang tidak mendengarkan Salman, tidak peduli di mana orang itu berada, bahkan sampai ke ujung bumi, Salman bisa saja memotongnya menjadi beberapa bagian. Ye Xianglong tahu itu. Dan dia memanggil pelan Tuan Qin. Qin Chuan tidak menjawab, tetapi hanya mencibir. Tiba-tiba kekuatan seni bela diri di sekitar tubuhnya meledak. Senjata di tangan semua pengawal meledak. Para pengawal yang bersenjata semuanya terpukul mundur oleh senjata mereka. Dia jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Qin Chuan melintas di depan Raja Salman dari Arab Saudi. Salman berkata dengannya, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Chuan mencibir mengangkat kakinya dan menendang Salman dari kursi. Bab 241 ditagih per orang. $100 juta AS per orang. Salman berpikir lama di udara. Dia belum menemukan jawabannya. Dia adalah raja dari sebuah negara. Dia diusir di depan umum, sampai dia mendarat dengan keras di tanah. Rasa sakit karena jatuh bebas membawanya kembali ke kenyataan. Setelah Qin Chuan menendang Salman menjauh, dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Tetapi diikuti dengan tendangan lain. Tendang kursi yang diduduki Salman. Tendangan Qin Chuan. Tidak ada teknologi, hanya kekuatan. Menendang kursi terasa seperti tembakan harimau. Sebuah kursi kayu ek dengan berat 50 atau 60 kilo. Salman memegangi kepalanya karena malu takut kursi itu akan mengenai wajahnya yang tampan. Hahaha Salman, kau bajingan, kau pantas mendapatkan hari ini. Tuan, Anda benar. Anda membalaskan dendam orang-orang tak bersalah yang meninggal di negara saya. Saya pasti akan menganugerahkan Anda medali warga negara bersahabat. Presiden Iran sedang diare dan bahkan belum menyelesaikan pidatonya. Qin Chuan melintas. Berdiri tepat di depannya. Aku hampir diare karena ketakutan. Aku merasakan dingin di punggungku saat aku diare. Flash orang ini tidak memiliki waktu cooldown. Dalam sekejap mata, Qin Chuan meninjunya saat diare hingga pantatnya terlempar dari kursi. Kemudian Qin Chuan meraih kursi yang didudukinya. Tidak perlu diisi, langsung buang saja. 2 kursi untuk Rasi dan Salman. Mereka dibawa pergi oleh Qin Chuan satu demi satu. 2 kursi menghancurkan kaca setinggi langit-langit di ruang konferensi. Terbang keluar ke udara. Detik berikutnya, bum bum. 2 ledakan keras. Kedua kursi itu benar-benar meledak di udara. Ledakan itu cukup kuat untuk mengirim orang dewasa ke kehidupan berikutnya. Anus Salman dan Laksi langsung menegang. Salman marah. Dia bersembunyi di belakang pamannya, Hatli, dan meraung beberapa penjahat ingin menyakitiku. Rasi lebih berpengalaman daripada Salman. Dia menilai bahwa pemuda di depannya bisa menyelamatkannya. Itu harus dengan sikap yang ramah. Ambil inisiatif untuk memenangkan pihak lain. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Qin Chuan. Tuan Qin Xuan Laksi berkata dengan logat Iran yang kental. Sudut mulut Qin Chuan berkedut. Qin Chuan skin Qin Chuan. Saya sedikit bingung karena diare saya tidak tahu Qin yang mana dan mana yang asam. Tapi dia tidak peduli, dia hanya harus mempelajari pengucapannya. Qin Chuan, terima kasih atas bantuanmu. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu ada sesuatu yang salah dengan kursi itu? Qin Chuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Karena tadi malam, saya melihat agen-agen di hotel menukar kursi berisi bom itu dengan kursi biasa. Salman mendorong pamannya ke depan dan dia mengikutinya dari belakang. Agen di mana dia? Aku ingin menemukannya dan mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping.
Salman berkata dengan kejam. Ketika orang mengatakan tercabik-cabik, mereka menggunakannya sebagai metafora. Ketika Salman mengatakan dipotong-potong, itu adalah sebuah kata. Qin Chuan menyilangkan tangannya dan berbaring. Letakkan seluruh berat badanmu di kursi kayu ek mahal ini. Dia berkata dengan tenang. Agen itu ada di ruangan itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton terkejut. Pembunuh sebenarnya yang menyebabkan pengeboman dan membunuh raja dan presiden masih berada di rumah. Ye Xiangrong buru-buru maju 2 langkah dan membentuk serangan menjepit dengan Qin Chuan. Untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Salman tampak tidak percaya. Detik berikutnya dia mendorong pamannya yang ada di depannya. Paman, ini tidak mungkin kamu. Hatli berkata dengan polos yang mulia. Dengan tubuhku, bisakah aku menjadi mata-mata? Salman memandang Hatli dari atas ke bawah. Siapa yang tingginya 165 meter dan beratnya hampir 250 kilogram. Diam-diam dia bergerak mendekat dan bersembunyi di baliknya. Paman. Aku percaya padamu. Laksi tidak ragu dan memilih untuk bertanya secara langsung. Tuan Qin Chuan, tolong jelaskan. Qin Chuan tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Ujung jari telunjuknya menunjuk ke langit-langit. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan melihat ke langit-langit. Tapi aku memperhatikannya untuk waktu yang lama. Hanya ada lukisan dinding kubah yang indah di langit-langit. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Laksi bertanya dengan bingung. Qin Chuan, apa rahasia di balik langit-langit ini? Qin Chuan tertegun, langit-langit apa? Laksi penuh tanda tanya. Kamu menunjuk ke langit-langit, bukan? Qin Chuan tidak bisa berkata apa-apa. Apa maksudmu dengan langit-langit? Ini nomor 1. Nomor 1. Ini membingungkan semua orang. Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata. Apa kau pikir aku orang suci berhati lembut yang suka berjuang demi kaum lemah? Bukannya Hatli orang pertama yang menolak.